Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya yang sudah hadir dan gabung pada malam hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, berikan kelancaran, berkah rezekinya, ya hutangnya segera lunas. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam hari ini ya kami dari Explore Yuk ya. Kami dari perusahaan CV Explore Indonesia. Kantor kami ada di Malang, Jawa Timur, ya. Founder dari Explore adalah Coach UTS pada malam hari ini dan sekaligus beliau adalah mentor dan eksportir juga, ya. Eksportirnya banyak Bapak Ibu. Ada ekspor daun pisang, ada ekspor pisang Cavendish, ada ekspor briket, ya, makanan, minuman, ya. Terus sabun Harmoni, ya ini diekspor sama Kosutes. Dan masih banyak lagi, ya ekspor dari Kosutes ini masih banyak lagi, ya nanti teman-teman boleh tanya-tanya nanti, ya. Baik, perusahaan kami ini ya bergerak di bidang edukasi ekspor salah satunya ya yaitu edukasi pada malam hari ini untuk Bapak Ibu semuanya, ya. Dan tujuannya agar teman-teman nanti bisa tahu apa itu ekspor, ya. Terus gimana caranya, ya. Terus gimana cara cari bayarnya. Terus gimana kita belajar spesifikasi nanti itu seperti apa dan ngitung cuannya itu seperti apa, insya Allah nanti akan dipelajari pada malam hari ini. Dan Konsultasi ini ya karena malam hari ini kita belajar tentang ekspor daun pisang ya. Nah, konsultasi ini pernah ekspor daun pisang ke Jerman selama 6 bulan ya. Nanti potensinya seperti apa, cuannya seperti apa, insya Allah nanti akan dijelaskan juga ya. Untuk itu Bapak Ibu ya yang hadir pada malam hari ini tetap stay dari awal sampai akhir ya teman-teman, ya siapin catatan dan siapin pertanyaan ya. Nanti kita ada sesi tanya jawab untuk 5 orang yang resen ya. Ini ada banyak nih, udah ada 10 ini yang resen ya. Nanti untuk 5 orang yang resen langsung dipanggil langsung ya. Jadi kalau teman-teman langsung dipanggil, buka mic-nya dan buka kameranya ya agar konsultan juga tahu dan kenal teman-teman semuanya ya. Nanti juga dibuka untuk sesi tanya jawab di chat Zoom kalau ada waktu tambahan ya. Dan nanti teman-teman silahkan siapin pertanyaan juga waktu chat Zoom dibuka. Nah, ini nanti bisa teman-teman langsung bertanya ya. Satu lagi, kalau teman-teman memiliki sosial media, ada Instagram, TikTok, Facebook, linknya ada di chat Zoom ya. Linknya ada di chat Zoom, silahkan teman-teman follow ya. Karena konsultasi ini sering memberikan edukasi di sosial media ya, termasuk memberikan tips dan triknya supaya teman-teman juga berhasil ekspor, dan termasuk beliau juga mengajak untuk kolaborasi. Terkadang konsultan ini mencari produk ya, mencari produk yang biasanya juga cari dari teman-teman semuanya ya. Kalau teman-teman sudah follow, nah biasanya nanti teman-teman langsung dapat notifnya dan bisa langsung kolaborasi. Misal ada kolaborasi dari konsultasi ya. Baik, seperti itu teman-teman ya. Niat pada malam ini teman-teman niatin belajar ya. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa dipraktekkan di lapangan ya. Baik, seperti itu pembukaan dari saya Abdurrahman Aziz. Untuk selanjutnya saya persilakan untuk Kos. Silakan Kos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera Bapak-bapak, Ibu-ibu, encang-encingnya Babe, Pak Dibude, Pak Lek Bulik, Hande Tolan, Andre Taulani, Maimunah, Maisaroh. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dimudahkan segala hajatnya ya. Yang punya hajat pengen punya anak, semoga dimudahkan. Yang punya hajat pengen melunasi hutangnya, semoga dimudahkan. Yang punya hajat pengen memiliki rumah idaman, semoga dimudahkan. Yang punya hajat pengen nikah lagi, ya siapa tuh yang pengen nikah lagi ya? Pak Ardiansyah maybe, atau Pak Badru Tamam. Ya jadi silahkan, ya diaminkan yang kenceng aja ya, silahkan ya. Itu hak Anda ya. Jadi semoga diserahkan. Karena gini, kadang-kadang laki-laki itu nanti ketika sudah kaya, sudah banyak duit, ini katanya saya juga ya sudah, bukan sudah ngalamin ini ya, sudah ngalamin pengen nikah lagi, tidak. Maksud saya ya alhamdulillah rezeki saya sudah berubah. Tapi kadang-kadang laki-laki itu kalau sudah kaya, godaannya itu pengen nikah lagi. Ya atau enggak? Ayo Pak Badru Tamam, Pak Farel, ya kan? Bisa jadi iya ya. Mungkin enggak,
Ya belum, nanti coba kalau sudah closing 6 kali aja atau 1 tahun closing terus gitu kan, coba pasti pikirannya aneh-aneh. Ya, ya bukan saya juga bukan Anda. Semoga di sini semoga diistiqomahkan, setia sama istrinya, semoga diistiqomahkan, komitmen sama keluarganya, terus kemudian termasuk saya, Anda semua nanti walaupun sudah sukses setia sama istri, dan kemudian kalaupun nanti ada janda, jangan diembat untuk kasihkan Pak Ardiansyah tuh kayaknya belum nikah, jadi berikan aja ke dia, kasih dia rezeki, suruh bekerja, jadi ekspor nanti bisa jadi kan Pak Ardiansyah nikah janda gitu. Pak Ardiansyah sorry ya, jangan jangan dianggap apa ya, jangan dianggap serius kayak gini ini bercanda ya. Oke Mas Ardiansyah, soalnya kalau tak lihat dari apa ya peserta hari ini yang paling muda kayaknya beliau ini. Pak Ardiansyah ini kayaknya paling muda, jadi ya sekali yang tempat untuk umur umur 17, oh bisa lah. Siapa bilang nggak bisa ekspor? Bisa. Jangankan umur 17, pokoknya Pak Ardiansyah itu bisa baca, bisa tulis, dan bisa ngomong, itu udah bisa jadi eksportir. Ya, ya. Tambahannya apa? Ya berani mentalnya, jangan cuma mentalnya kacangan. Nanti ketemu orang India, Allah kemudian dia nanti orang Indianya ngepush kita pusing, terus dikiranya aduh gimana, jangan lah, eksportir harus mental kuat ya, mentalnya kuat. Karena apa, kita itu berjuang untuk mendapatkan dolar, bukan berjuang untuk mendapatkan rupiah saja, tapi kita berjuang untuk mendapatkan dolar, nanti dirupiahkan kursnya itu lumayan gitu loh. Jadi salah satu pekerjaan ekspor yang kenapa saya sampai sekarang tuh getol di dunia ekspor tuh salah satunya nih Pak, kerjanya sekali ya kan, cuannya bisa untuk hidup beberapa bulan gitu loh, bisa sampai setahun atau bahkan lebih tergantung cuannya di situ ya. Dan perkenalkan, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sebenarnya juga nggak enak saya ngomong tak sayang tuh, saya sebut sama Anda bukan mahram, saya disuruh sayang-sayangan boleh pepatah itu katanya juga aneh itu loh. Jadi saya enaknya saya ubah aja pepatahnya ya, tak kenal maka tak kenalin. Ya, tak kenalin Pak, Ibu, perkenalkan, nama saya Umar Tanu September, atau kalau panjangan namanya panggil aja UTS atau Coach UTS. Coach UTS itu UT-nya, UTS-nya itu singkatan dari Umar Tanu September, bukan ujian tengah semester. Jadi nanti Anda berkiranya, oh ini orang ini tidak pernah lulus UAS nih, UTS terus ya. Ya Alhamdulillah Pak, saya ini lulus UAS. UAS lulus tapi nilainya sedikit, kalau sedikit lengah itu udah tergelincir, udah nggak lulus itu. mepet mau nggak lulus. Jadi alhamdulillah, tapi setidaknya UTS ini sudah lulus UAS seperti Anda, dan alhamdulillah saya sudah lulus sekolah juga. Buktinya saya sudah bisa baca, bisa tulis, bisa ngomong. Dan saya eksportirnya apa? Saya trader ya. Trader itu nanti saya jelasin apa itu trader. Intinya saya ekspornya beberapa produk. Ada yang pertama kali itu saya daun pisang. Halo, ini kameranya kayaknya lagi pusing. Bentar. Oke. Jadi saya pertama kali ekspornya itu daun pisang. Setelah itu saya ekspor food and beverage, produk UMKM dari Kota Malang. Seperti kenapa Kota Malang? Saya udah ada di Kota Malang. Tadi saya lihat ada yang dari Malang ya. Dan basecamp kita juga berada di Kota Malang. Dan saya ini pernah ekspor kayak keripik tempe, keripik nangka, keripik apel yang ada di Kota Malang, dan produk-produk UMKM di Kota Malang lainnya. Kemudian saya pernah juga ekspor briket, kemudian ekspor pisang Cavendish dan beberapa produk. Tapi yang mau saya tekankan di sini, saya izin sekilas ya, karena kita akan membahas tentang daun pisang kali ini. Jadi sebenarnya saya dulu itu ojol Pak dulu. Jadi saya itu ojol, saya ini ya kalau penghasilan boleh dikatakan cuma puluhan ribu setiap hari di situ. Jadi puluhan ribu setiap hari itu, tapi saya sudah bersyukur gitu ya, alhamdulillah bisa untuk menyambung hidup. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah saya berubah hidupnya ini ketika saya waktu itu ngojol. Ini dia. Ini ngojol, terus yang waktu berdiri ini dari jaketnya Bapak Ibu pasti tahu kan di sini saya ojol apa di sini. Nah ini dia, saya ojol apa, mau berangkat ini kontrakan waktu itu. Saya masih ngontrak dulu Pak, jadi kontraktor ya, dibilang orang itu katanya kontraktor, ngontrak sana ngontrak sini. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah saya pengen merubah hidup, akhirnya saya
belajar ekspor. Alhamdulillah waktu itu tanpa saya sengaja, yaitu Allah yang ngatur ya. Penumpang saya yang di belakang itu seorang eksportir. Jadi kita ngobrol-ngobrol, eksportir yang gede lah pokoknya di Kota Malang, dan sekarang juga masih jadi guru saya. Jadi di situ, jadi saya sering bersowan lah, silaturahim. Dan mereka beliau ngajari saya ekspor. Alhamdulillah sampai detik ini kita berhubungan baik, dan makanya saya tidak pernah show off tentang closing saya di dunia sosial media. Kenapa? Karena saya malu sama guru saya gitu loh. Omset saya tidak ada apa-apanya. Saya masih 2 digit kalau waktu ekspor itu, paling 2 digit. Profit saya di situ. Profit saya masih 2 digit. Profit loh ya, bukan omset. Bagi saya masih kecil. Karena eksportir-eksportir yang sudah besar itu cuannya itu minimal 3 digit. Ya, 3 digit itu ratusan juta cuan loh ya. Kita tidak ngomong profit, tidak ngomong omset, kita ngomong cuan. Tapi alhamdulillah gitu loh, saya dari ojol berubah, terus kemudian saya menjadi eksportir. Dan awal mulanya saya waktu itu belajar sama guru saya tadi. Kemudian saya sebenarnya tidak pengen ekspor daun pisang, bukan tidak pengen, sorry, tidak tahu mau ekspor daun pisang, bahwa itu akan mengantarkan rezeki saya pertama kali. Saya waktu itu ekspornya pengennya ikan tuna, ya, karena saya menganggap ikan tuna kan produk yang bagus, terus kemudian cuannya kelihatan ada cuannya gitu. Kemudian saya main ke Banyuwangi gitu kan, saya melihat pabrik-pabrik ikan tuna, saya kunjungan seperti itu, dan alhamdulillah saya tawarkan ke pembeli waktu itu. Saya pembeli waktu itu, cerita sedikit ya Pak Ibu, cerita sedikit. Jadi saya tawarkan ke pembeli di Jerman, waktu itu ada Resto Asia di Jerman. Saya tawarkan ikan tuna. Dia ngomongnya gini, saya tidak butuh ikan tuna gitu kan. Saya butuhnya daun pisang gitu kan. Nah, titik temulah di situ. Jadi tanpa kesengajaan, boleh dikatakan gitu ya. Jadi tanpa kesengajaan akhirnya ekspor daun pisang. Saya carikanlah daun pisang di Jawa. Ketemulah di Malang itu di Dampit. Kalau orang Malang pasti tahu ya, Dampit, Turen, Dampit, Tumpang itu kan banyak daun pisang. Nah, saya cari di situ gitu loh. Jadi awal mulanya saya ketemu ekspor itu dari daun pisang. Nah, saya waktu itu nggak ngerti cuannya berapa. Saya cuma istilahnya dapat harga kok marginnya tinggi gitu kan. Saya tanya ke petani sekian, kok ini dia nawar ke saya kok tinggi gitu loh bayarnya. Ya saya iyain, namanya dapat cuan kan. Saya kirim, tiba-tiba cuannya 2 digit waktu itu. Alhamdulillah dikontrak 6 bulan. Dari situ saya alhamdulillah dari kontraktor nggak kontraktor lagi, bisa beli rumah, dikit-dikit bisa beliin rumah almarhumah ibu saya. Jadi bapak ibu, mumpung orang tua masih hidup, seperti saya ini, kalau boleh dikatakan ya, kadang-kadang ketika saya menikmati kenikmatan ini, saya melihat saya bisa kemana-mana, saya bisa naik mobil sekarang, saya bisa kalau weekend saya, mohon maaf ya, kalau saya ke villa, saya ada sedikit villa kecil aja di Malang di daerah Dawu. Jadi saya kecil aja, mungkin ada yang lebih kaya dari saya. Mohon maaf, tidak ada yang saya niat flexing di sini, demi Allah saya tidak ada niat flexing. Ada yang lebih kaya dari saya. Saya cuma kadang-kadang ketika saya menikmati kenikmatan itu saya nangis gitu. Nggak ada ibu saya gitu kan, nggak ada bapak saya gitu. Jadi kayaknya apa ya? Anda akan ngerti nanti maksud saya kalau Anda sudah kaya terus ternyata orang tua Anda ada, pasti akan tahu apa yang saya rasakan seperti ini. Jadi intinya itu, mumpung Anda masih muda, mumpung Anda masih kuat, mumpung Anda masih bisa mikir, mumpung Anda masih bernafas, jangan menyerah. Apapun Anda sekarang, petani, nelayan, ojol, apapun itu jangan menyerah. Kenapa? Lebih susah itu jadi orang miskin. Ya, lebih susah itu jadi orang miskin. Mohon maaf, saya dulu itu kalau tidak punya apa-apa di golongan keluarga ibu saya. Jadi almarhumah ibu saya kan punya anak-anak itu, mereka yang jadi PNS, mereka yang jadi tentara gini. Saya ketika sama ibu ngobrol itu ya kayak nggak dianggap. Mohon maaf, saya kalau boleh saya kasar, omongan kita tuh kayak dianggap kentut gitu. Nggak dianggap kentut, kita nggak dianggap. Tapi kalau kita jadi orang kaya, mohon maaf, Anda kentut dikira motivator Anda itu. Weh, motivator ini, gitu beneran. Dunia itu tidak adil buat orang miskin, mohon maaf. Maka dari itu di kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Anda, ayo berubah.
Dan saya akan tunjukkan caranya. Bagaimana tuh detail by step termasuk mencari pembelinya. Anda catat nanti. Kalau yang penting catat, saya tidak ngomong catat ya Pak Ibu, kita bukan NSD lagi. Jadi Anda kalau penting catat, silakan catat sekarang. Nanti kalau ada yang penting silakan catat. Jadi kalau dan kita praktek, kita tidak by teori saja, nanti kita praktek ya, dan kita ada sesi tanya jawab. Oke, sebelum saya lanjut untuk bahas daun pisang, itu sekilas saja. Dan saya juga sekarang memiliki komunitas namanya Explore You. Explore You, ini U-nya ini kelihatan satu U ya ini. Jadi Explore You. Jadi komunitas ekspor untuk para eksportir pemula saya wadahi. Jadi nanti teman-teman yang lagi pengen terjun ke dunia ekspor, baru newbie ataupun expert, pengen join komunitas itu, kita saling bersinergi, membantu, saya dampingin Anda offline dan online. Loh iya, saya offline juga iya, dampingin online juga iya. Hanya satu-satunya komunitas ekspor di Indonesia yang siap mendampingi Anda offline dan online itu hanya di Explore You. Satu-satunya. Jadi saya offline juga iya, online juga iya. Anda bisa cek member saya yang sudah berhasil ekspor, ada yang datang ke base camp, ada yang tidur di base camp, ya silahkan. Gitu. Tapi ya jangan lama-lama. Ya kan, kasihan nanti tim saya mau kerja juga nggak enak itu ya. Tapi intinya bebas. Jadi kita mendampingi Anda online, saya dampingin, dan kita memiliki aplikasi Explore You nanti akan dijelaskan oleh Mas Aziz. Silahkan nanti teman-teman dengarkan informasi dari Mas Aziz, dan nanti ada video tutorialnya. Jadi di aplikasi itu nanti ada video tutorialnya mulai dari A sampai Z. Mulai dari A sampai Z itu ada video tutorialnya lengkap. Mulai dari awal itu harus ngapain sampai kirimnya gimana, dan paling bagusnya di Explore You nanti ada pelatihannya, itu semua itu ada dikombinasikan dengan AI. AI itu apa? Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi bagaimana Anda nanti membuat website dengan AI, membuat katalog produk, company profile menggunakan AI, mencari buyer juga menggunakan AI. Nanti kalau ada waktu kita praktek setelah ini. Dan itu nanti AI-nya apa aja, toolsnya banyak. Saya akan bagi nanti ya di aplikasi nanti. Sebelum ini nanti kita akan praktek mungkin 2 atau 3 aplikasi yang akan tools yang akan aku bagikan kepada teman-teman, praktek ya, kita praktek di situ. Jadi jangan kemana-mana, Anda di sini aja ya, jangan kemana-mana. Jadi tidak hanya Gibran saja yang bilang jangan khawatir Pak, saya di sini. Jadi saya juga bilang ke Anda, jangan kemana-mana Pak, jangan, tenang aja, saya ada di sini. Ya, jadi saya juga bisa ngomong gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu tetap di sini. Nanti akan kita sampai akhir mencari buyer. Nanti kita mencari buyer menggunakan cara simpel saya. Jadi tidak perlu ngerti bahasa coding, tidak perlu. Jadi nanti kita cara saya. Kemudian di situ nanti teman-teman belajar ya, catat aja. Terus nanti di Explore You itu teman-teman harus belajar dulu. Saya ulangi lagi, harus belajar dulu. Kenapa? Frameworknya, garis besarnya ekspor itu nanti ada di video itu. Jadi nanti kalau Anda tanya, jangan sampai yang sudah ada di video, saya tidak akan menjawab itu. Jadi saya akan ngomong, pelajari lagi Pak videonya. Kenapa? Apa gunanya saya buat video kalau Anda nggak mau belajar? Kan gitu. Nanti di Explore You itu, selain itu online-nya, Anda bisa konsultasi di grup ya, atau di fitur chat. Bisa japri dengan saya. Jadi saya tidak bingung-bingung, Anda nggak perlu bingung. Ada tulisan mentor UTS di situ nanti. Anda langsung klik gambarnya mentor UTS yang gini nanti ya, pakai topi sih ya. Nanti di situ klik saja, kemudian chat dengan saya. Tapi untuk yang chat itu untuk Anda yang sedang negosiasi dengan buyer. Jadi kalau teman-teman sudah tahap nego dengan buyer, bingung, gupuh, takut, terus gak ngerti apa-apa pas nego sama buyer, chat saya. Kalau pas pertanyaan basic sebelum negosiasi dengan buyer, tanyanya di grup support ya, jangan kebalik. Kalau pertanyaan basic di grup support, misalkan coach ini lartas atau tidak, ini gimana, ini cara membuat PT-nya, ini kayak gimana, itu nanti di grup. Tapi kalau coach negonya gimana, ini bayarnya minta gini, harus sudah chat dengan si buyer, di chat saya. Ada fitur untuk chat dengan saya. Jadi saya tidak akan bisa lari kemana-mana di situ. Kenapa? Offline saya ada base camp-nya. Jadi kalau Anda memiliki komunitas, pastikan dia punya base camp enggak? Kenapa? Karena dia tidak akan bisa lari kemana-mana, itu base camp-nya. Kemudian online juga ada, dan kita memiliki sosial media termasuk saya pribadi. Dan saya kesempatan kali ini
akan membuka kerjasama, silakan. Saya lagi mencari furniture ya yang dari rotan, baik sintetis maupun rotan asli. Silakan yang memiliki produk furniture, silakan DM saya. Saya ada permintaan, insya Allah ya valid ya. Silakan berikan ke saya katalog produk teman-teman. Produk apa yang sudah teman-teman buat? Ya, kalau bisa sudah memiliki sertifikat SVLK. Apa itu? Yang paham saja, nanti akan saya jelaskan. Jadi silahkan teman-teman yang memiliki produk furniture DM saya. Jadi silahkan teman-teman sebelum DM, saya pastikan Anda follow Instagram dan TikTok saya dulu. Ada di kolom chat. Ya, jadi di kolom chat itu, nah itu ya, ada Instagram, TikTok, Facebook di kolom chat. Ya, silakan. Saya akan mulai materinya daun pisang ini kalau sudah teman-teman follow Instagram dan TikTok saya. Saya kasih waktu 3 menit ya teman-teman untuk nge-follow Instagram dan TikTok saya. Facebook sudah overload. Jadi jangan Facebook langsung follow saja, jangan ajukan pertemanan. Jadi silakan follow Instagram, TikTok, Facebook saya. Saya kasih waktu 3 menit mulai dari sekarang. Saya akan mulai materinya setelah saya lihat banyak yang sudah follow ke saya. Oke, baik teman-teman, silakan sudah follow, terima kasih sudah follow Instagram, TikTok saya. Dan sekarang teman-teman nanti kalau yang memiliki furniture ya, yang terbuat dari rotan, diutamakan produsen ya. Jadi teman-teman saya ulangi lagi, yang produsen furniture, bukan yang trader, mohon maaf, bukan trader atau broker. Silakan DM saya ya, yang memiliki sertifikat SVLK lebih diutamakan di situ. Jadi silakan DM saya setelah follow tadi, silakan DM saya. Dan yang sudah follow ditunggu saja, pasti ada info menarik tentang ekspor yang sudah saya bagi di sana. Selain itu juga kalau saya membutuhkan kolaborasi, pasti insya Allah saya akan share di sana di situ. Dan sekarang kita akan bahas ekspor daun pisang. Ya, kita nanti di sini akan bahas ekspor daun pisang beserta syarat-syaratnya dan sebagainya macamnya, hal-hal teknis yang harus Anda ketahui ketika Anda mau ekspor daun pisang. Oke, kita mulai di sini. Nah, ketika teman-teman terlintas pertama kali ketika saya sebut daun pisang, itu yang terlintas pasti Anda sudah tahu kan, dan tidak asing gitu. Ya, 100 juta lebih dari ekspor daun pisang. Emang bisa? Insya Allah bisa, Pak. Dengan harga sekarang yang masih, kalau sekarang harga jualnya di luar negeri itu masih sekitar 3,5 US dollar, itu paling murah. Sorry, 3,80 sekarang, 3,85 US dollar, ya sekitar berapa? Hampir 60 ribuan per kilo. Ya, sementara kalau yang paling mahal itu bisa sampai 5 US dollar. Ya, berarti sekitar 75-an ribu per kilo. Seperti itu, tergantung negara tujuannya. Jadi negaranya beda-beda, harganya juga beda. Jadi tidak semua sama, tapi yang jelas masih ada cuan. Jadi ketika saya bertemu dengan gini, mungkin bapak-bapak ibu bertanya seperti ini, kenapa harus daun pisang? Kenapa Pak Ibu harus daun pisang? Ini saya jelasin Pak. Kenapa sih harus daun pisang? Kenapa kok nggak lain? Sebenarnya boleh, yang lain juga boleh. Cuma kenapa waktu itu dan saya sekarang mengutamakan pada teman-teman, mengajarkan pada teman-teman untuk ekspor daun pisang. Ya, karena satu, ini Pak, cuan. Ya, nih. Jadi gini, Bapak Ibu, saya kasih ilustrasi ya Pak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau mau ekspor, pastikan cuan. Hitungan awalnya harus cuan dulu. Ya, kita nggak ngomong akhir-akhir ini, kita ngomong awalnya. Bapak Ibu harus pastikan Bapak mau ekspor produk A, itu nanti ada cuannya. Karena kadang-kadang banyak mayoritas, ini saya ngomong mayoritas, eksportir pemula ketika terjun ke dunia ekspor, pokoknya itu bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya, pokoknya apapun yang melimpah di tempat Anda itu diekspor. Padahal belum tentu itu ada cuannya. Contoh, beberapa saat yang lalu member ekspor yuk tanya ke saya, Coach, saya kok nggak closing ya? Saya tanya, Bapak mau ekspor apa sih sebenarnya? Saya ekspor batu bata. Saya tanya, Pak, kenapa batu bata?
Karena di tempat saya melimpah, coach. Saya termasuk pengrajin batu bata. Ada yang tanya, saya tanya lagi ibu-ibu, Bu, kenapa ibu? Saya tanya dulu, ibu mau ekspor apa? Saya ekspor, ibu, bapak tahu mau ekspor apa, ibu-ibu itu? Saya mau ekspor telur asin, bukan ikan asin loh ya, telur asin. Kalau ikan asin ada cuannya, telur asin. Saya langsung shock gitu Pak. Hah? Telur asin? Kenapa Bu? Saya bilang itu. Melimpah coach, saya di tempat saya melimpah produsen telur asin. Saya gini loh Pak Ibu, saya sudah ajarkan video tutorial di Explore You di modul pertama, itu namanya mencari demand. Jadi gini Pak, Bapak Ibu, kalau mau ekspor itu pastikan produk Bapak itu, bentar, ketiknya mana ya ini sebentar. Produk Bapak Ibu itu winning product. Ini dicatat sendiri loh ya, saya asal nulis pokoknya. Saya enggak apa ya, tidak terlalu ini, yang penting kita paham. Jadi pastikan Bapak Ibu itu mau ekspor itu produknya tuh menang, winning product. Meliputi apa? Satu, ya, ada suppliernya. Entah itu melimpah atau apapun. Suppliernya itu entah di kota Anda, di desa Anda, atau bahkan kota sebelah, kabupaten sebelah, provinsi sebelah. Pastikan itu ada. Ya, jadi winning product tuh ada yang pertama, suppliernya ada, yang kedua ada demand-nya. Demand itu apa Pak? Ibu? Demand itu permintaan. Jadi pastikan Bapak mau ekspor briket, itu ada yang nyari. Pastikan ketika Bapak mau ekspor furniture, itu ada yang nyari. Ya, itulah kenapa saya alhamdulillah ekspornya ada terus. Karena ada yang nyari. Kalau Bapak ekspor terus nggak ada yang nyari, buat apa? Tapi coach, melimpah di tempat saya. Melimpah Pak, tapi kalau nggak ada yang nyari, kapan Bapak mau ekspor? Gitu. Bapak mau cepat ekspor atau tidak? Saya tanya gitu. Silakan yang setuju pengen cepat ekspor, acungkan reaction jempol di fitur itu, chat reaction jempolnya. Ya, pengen lihat berapa orang nih yang istilahnya apa ya, pengen cepat ekspor. Hanya 30 orang saja. Oke, 40 lebih ya. Siap. Berarti kan Anda pengen kan segera closing gitu kan? Ya 3 bulan, 4 bulan lah. Kalau bisa ya 4 bulan atau 5 bulan, maksimal 6 bulan sudah merasakan cuan ekspor gitu kan. Jangan lama-lama ya. Terus pastikan seperti itu, pengen kan segera dapat dolarnya. Nah, setelah itu kalau Anda pengen cepat ekspor, jangan cuma berpaku di sini. Biasanya itu eksportir pemula itu cuma beranggapan di sana ada good suppliernya, melimpah. Di situ melimpah, itu tidak salah, tapi kurang. Maksud saya kurang. Jadi kalau Anda cuma menganggap melimpah di tempat saya, itu kurang. Kan ada 2 item lagi, yaitu apa? Harus ada yang nyari. Dan yang ketiga, ada cuannya. Nah, ini pelajaran penting nih, Pak Ibu. Karena kadang-kadang eksportir pemula itu cuma nganggap pokoknya melimpah di tempat saya ekspor itu. Ya, terus yang kedua, ada demand-nya. Coach, ada demand-nya. Oke, good. Yang ketiga, ada cuannya enggak? Karena kebanyakan eksportir pemula, saya pribadi kurang sepakat ya. Kalau Anda ekspor terus kemudian, gak apa-apa lah cuannya sedikit untuk portofolio. Gak apa-apa lah ekspornya sedikit, yang penting kelihatan keren, ada fotonya. Gak apa-apa lah cuan sedikit, yang penting jalan dulu. Saya nggak sepakat. Kenapa? Kalau Anda ngomong seperti itu, mendingan stop ekspor. Anda jualan lokal saja. Sepakat kan? Ngapain kita repot-repot ekspor kalau Anda untungnya cuma sedikit, cuma 1 digit, ngepres, untung 2 juta, 3 juta. Ngapain? Jual lokal saja. Nggak perlu ekspor, Pak. Ya, karena apa?
Ya prosesnya panjang, nanti Bapak mulai dari produksi sampai nyampe ke negara tujuan itu prosesnya bisa 1 bulan 2 bulan. Lalu terus kita cuma yang penting ada kelihatan keren dulu lah coach. Ngapain Pak? Nggak usah. Mendingan jual lokal saja. Cepat, udah perputarannya cepat selesai. Ya, jadi Bapak Ibu pastikan kalau Bapak mau ekspor produknya itu winning. Winning itu apa? Menang. Satu, ada supply-nya. Kalau buyer tanya kita ada. Ada demand-nya, bayarnya ada enggak? Terus ada cuannya enggak? Kalau enggak ada cuannya jangan Pak, kerja bakti itu namanya. Ya. Jadi pastikan itu ada cuannya. Semua item ini khususnya yang nomor 2, 3 ada cuannya, ada demand-nya itu nanti pelajari di video ekspor yuk. Ada demand-nya di modul pertama, judulnya mencari demand. Ada cuannya itu di modul, saya lupa, modul senjata perang, modul 4 kalau nggak salah. Itu validasi harga jual ekspor. Pastikan Anda ada cuannya enggak. Kalau ada cuannya, lanjut Pak. Nah, termasuk ekspor ini, daun pisang ini. Kenapa kok saya alhamdulillah gitu loh, seneng untuk ekspor daun pisang dan beberapa produk tadi. Ya karena ada cuannya. Termasuk yang saya mau kerjakan tadi apa? Furniture. Apa? Ada cuannya Pak. Ya, jadi Anda harus bisa pinter milih ya. Jadi kalau mau ekspor itu ada 3 tadi. 1, ada suppliernya enggak di tempat Anda. Apakah Anda produsennya itu lebih bagus? Kalau enggak, ada yang nyuplai enggak nanti? Baik itu di tetangga sebelah, provinsi sebelah, enggak apa-apa. Yang kedua, ada demand-nya enggak? Ada yang nyari enggak? Video tutorialnya nanti ada di ekspor yuk, saya jelasin. Mencari demand. Ini ada yang nyari atau tidak, itu ada videonya. Yang ketiga, ada cuannya. Kalau ada cuannya jalan, kalau enggak jangan, cari yang lain. Karena produk Indonesia itu memang bisa diekspor, tapi Anda harus bisa milih yang ada cuannya. Gitu. Semua produk di Indonesia bisa diekspor enggak coach? Bisa. Tapi apakah semua produk di Indonesia ada cuannya? Belum tentu. Miss-nya itu biasanya di sini loh. Eksportir pemula itu biasanya di sini. Lupa kalau bahwa itu belum ada bahwa produk yang mau dia jual itu cuannya ngepres. Cuannya ngepres ngapain? Oke, saya hapus dulu ya. Jadi kita akan bahas daun pisang di sini. Bentar, saya hapus dulu. Nah, di sini disclaimer ya, yang saya praktekkan di sini nanti akan saya paparkan. Ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi nanti teman-teman ikuti aja. Boleh kolaborasi, boleh inovasi, silahkan. Ya, siapa sih dari Bapak Ibu di sini yang nggak ngerti daun pisang? Pasti ada kan, dan melimpah. Karena melimpah dan jarang digunakan di Indonesia, itu biasanya dibakar, dibuang, dan kalau dijual harganya murah. Bener, harganya murah. Paling mentok berapa? Per ikat atau per kilonya itu 5.000 per kilo. 1 kilo isinya berapa? Per ikat atau 1 kilo, ini isinya biasanya 5-8 lembar. Nah, kalau 5 lembar harganya 5.000, selembarnya berapa? 1.000. Miris kan kita sebagai orang Indonesia. Nah, kalau menurut laporan BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia, itu ekspor daun pisangnya itu 6,9 juta US dollar atau 110 miliar di tahun 2020. Alhamdulillah saya termasuk di situ tercatatnya. Nah, sekarang di Indonesia harganya berapa? 5.000 per kilo. Di luar negeri itu range-nya sekitar sekarang ya 60 sampai 80.000 per kilo. Jadi masih ada cuannya nggak? Ada dong. Dari 5.000 ke 60 atau 80 aja udah kelihatan tuh, Bapak harus ngerti, oh cuannya lumayan tuh. Itu 1 kilo aja. Kalau lebih dari 1 kilo, Anda bisa bayangin sendiri di situ. Ya kan? Jadi ada cuannya di situ Pak, Ibu. Nah, kemudian Bapak mungkin bertanya, Ibu mungkin bertanya, Coach, lah gini loh Coach, saya tuh ngerti ya, dari 6.000 atau 5.000 ke berapa tadi? 70.000 atau 5.000 ke 60.000. Masalahnya Coach, itu bukan kebun saya. Masalahnya saya bukan pemilik kebunnya. Ya, emang bisa Pak, Ibu. Nggak memiliki kebun, nggak memiliki pabrik, nggak memiliki gudang, nggak memiliki tambak, terus jadi eksportir, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena eksportir itu karakteristiknya ada 3 atau tiga tipe eksportir.
Yang pertama, eksportir produsen. Dari katanya sudah tahu bahwa eksportir produsen itu dia yang memiliki produk dan dia mengekspor produk dia sendiri. Itu eksportir produsen. Jadi kalau Anda tadi sebagai pemilik kebun pisang, pemilik pabrik briket, pemilik produk UMKM, pemilik furniture, maka Anda eksportir produsen nanti. Tapi buat saya dan teman-teman mungkin yang kebanyakan ada di Zoom ini, yang tidak punya kebun, tidak punya pabrik, tidak punya apalagi tambang, tidak punya tambak, Anda bisa menjadi apa? Broker, eksportir broker, dan juga eksportir trader. Nah, eksportir broker ini, dia itu seperti marketing freelance. Jadi gini, eksportir broker trader kesamaannya, mereka sama-sama menjual produknya produsen. Jadi dia bukan pemilik produk itu, dia bukan yang produksi produk, tapi dia mengekspor produknya si produsen, dia kerjasama. Sistemnya gimana? Kalau eksportir broker, sistemnya seperti marketing freelance. Jadi dia nanti menawarkan ke buyer atas nama PT-nya produsen, company profile-nya produsen, katalog produknya produsen, dan tidak meng-up harga, tidak mengambil margin profit. Jadi nanti ketika deal, dia dapat komisi dari si produsen berapa? 3-5% dari omset. Misalkan omsetnya 1 miliar, 5%-nya berapa? 50 juta, sudah 2 digit. Sudah jami itu, kurang apa lagi? Kurang bersyukur kalau nggak seneng gitu kan. Nah, apalagi bisa menjadi apalagi selain broker? Trader, Pak. Saya ini trader. Jadi trader itu tidak memiliki produk juga. Dia mengekspor produknya produsen, tapi dia mengambil margin profit sendiri. Jadi dia ngambil margin profit. Mau profit 100% lah, mau profit 50%, bebas. Saya trader bebas. Kadang saya dapat 70%, 50%, minimal saya 30%. Kalau tidak 30%, saya tidak akan ekspor. Ngapain? Capek saya, Pak. Di situ. Jadi bebas. Tapi ini versi saya loh ya, Bapak bebas. Mau versi saya minimal 50%, lo bagus. Enggak apa-apa. Jadi eksportir trader bukan pemilik produk sama seperti broker, tapi dia mengambil margin profit sendiri. Dia menawarkan ke pembeli nama PT-nya, PT-nya dia, PT-nya trader. Ketika memberikan company profile katalog produk, company profile katalog produknya PT-nya trader, bukan PT-nya si produsen. Seperti itu. Dan ketika berhadapan dengan buyer, saya ini pemilik produknya, PT itu tadi, PT kita, bukan sebagai marketingnya PT produsen, bukan. Seperti itu, Pak. Paham ya gambaran besarnya? Nah, jadi Bapak, saya ini trader, ngambil margin profitnya bebas. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, Bapak Ibu ini mau jadi produsen, trader atau broker di sini? Saya kurang tahu. Silakan jawab di kolom chat, Pak. Bapak mau jadi broker, trader atau produsen rencananya? Silakan jawab di kolom chat. Semuanya bagus. Ini nggak ada yang buruk loh ya. Nggak ada yang buruk, nggak ada yang bagus. Semua bagus. Ya, tergantung kondisi teman-teman. Jadi jangan paksa. Nanti coach, aku tak jadi ini aja loh. Ibu memiliki ini enggak, memiliki kapasitas enggak gitu loh. Jadi sesuaikan kapasitas Bapak Ibu, jangan memaksa. Di situ ya. Jadi silakan Bapak Ibu mau ya jadi broker, trader atau produsen, jawab di kolom chat, saya tunggu sekarang. Oke. Di sini saya coba baca ya. Dari Pak Kurniawan, trader, dari Pak Ahmad, trader juga, dari Bu Zara, trader, Pak Omah Ulin, broker. Oke. Trader, ush, mata duitan semua ini. Trader, ekspor, trader, produsen Kak. Oke, produsen Pak Ahmad. Oke, produsen apa Pak Ahmad? Oke, nice. Pak Dimas Aji, produsen apa? Disebutkan Pak kalau produsen. Broker dulu baru trader. Oke, trader, broker dan trader Mas. Oke, trader. Kebanyakan trader ya. Saya lihat kebanyakan trader. Oke, saya close dulu chatnya. Terima kasih. Kalau saya lihat di sini, teman-teman kayaknya kebanyakan jadi trader ya. Tidak ada yang salah. Cuma Bapak ingat-ingat kata saya. Kalau Bapak tidak pemilik produknya, mau jadi broker atau trader, itu perhatikan komoditas atau produk yang mau Bapak ekspor.
Kalau produknya itu manufacture atau produk pabrikan kayak briquette, wood pellet, furniture, saran saya jadi broker dulu. Jadi broker dulu. Kenapa? Kita nebeng dulu dari perusahaan itu. Sertifikatnya sertifikat PT itu kita ngikut aja. Kenapa? Belajar dulu yang penting, Pak. Dan dapat komisi. Belajar. Memang cuannya tidak banyak, tapi Anda belajar dulu dari si pabrik, karena pabrik pasti punya SOP yang bagus. Terus yang kedua, kalau produk yang mau Bapak jual itu atau mau Bapak ekspor itu produk non manufacture seperti pertanian, pisang, buah, daun pisang, jahe, kunir, kencur, produk perikanan sih ada yang manufacture atau non manufacture ya. Jadi kalau produknya itu non manufacture, saran saya jadi trader. Jadi kalau misalkan mau jadi eksportir daun pisang, jadi trader aja. Kenapa? Karena produsennya petani. Dia pasti nggak mau ngasih komisi ke Anda. Mas pokoknya jual aja sendiri kayak gitu. Dan dia tidak, Bu sertifikatnya apa? Aduh, saya nggak ngerti apa-apa itu pasti gitu. Ya, jadi Anda harus mengurus sertifikatnya itu nanti. Jadi saran saya, kalau produknya diingat-ingat manufacture, jadi broker. Kalau non manufacture, trader. Oke, lanjut. Kemudian kita lanjut ya. Negara tujuan ekspor daun pisang itu kemana? Ya, ada Jepang, Amerika, Australia, Arab Saudi. Yang rata-rata harganya bisa sampai ratusan ribu per lembar. Di Indonesia per lembar berapa tadi, Pak? Masih ingat tadi berapa? Ini, Pak. 1.000, Pak. 5 lembar kalau 5 ribuan, maka 1.000, Pak. Per lembar. Kalau bisa keluar negeri aja. Kenapa? Harganya ratusan ribu. Dan untuk mengetahui negara tujuan ekspor ini, karena waktunya terbatas, nanti Bapak belajar di video ekspor yuk. Cari di modul kedua, modul supplier. Modul supplier kalau nggak salah. Modul komoditas. Nah, di situ teman-teman cari yang judul videonya mengetahui negara tujuan ekspor. By data, jangan kayaknya katanya. Jadi mencari negara tujuan ekspor itu ada 3 video. Ada versi pertama, kedua, ketiga biar valid. Ya, jadi gini, mencari buyer nih Pak, Bapak Ibu gini ya. Kita fokus di saya dulu. Jangan dilihat di slide-nya dulu. Perhatikan saya yang di layar saya. Jadi Bapak Ibu, kalau mau ekspor, itu pastikan Anda mengetahui negara tujuannya mana dulu. Jadi kalau mau ekspor itu yang benar tuh gini. Kita mengetahui negaranya dulu mana. Kalau sudah valid negaranya, baru kita cari perusahaan-perusahaan importer di negara tersebut. Bukan asal aja, jangan. Contoh, Anda ekspor daun pisang. Lah kok yang ada yang nyari itu orang Pakistan? Belum tentu Pakistan minta, karena mereka sudah punya. Bisa jadi dia mau ekspor ke negara lain, jadi trader dia. Nggak saya sarankan. Jadi pastikan negara tujuan ekspornya mana dulu, baru negara tujuan ekspornya kalau sudah tahu A, B, C, D, misalkan Jepang, maka cari perusahaan-perusahaan importer di Jepang itu caranya. Nanti kita praktek. Ya, kita praktek. Kemudian spesifikasinya, ini di screenshot aja, silakan. Boleh untuk tambahan materi di screenshot. Oke, next. Spesifikasinya. Jadi untuk ekspor daun pisang itu ada spesifikasinya. Jadi tidak hanya daun pisang, semua barang yang mau kita ekspor itu harus memenuhi spesifikasi ekspor. Ya, jadi tidak semuanya, pasti ini bisa, tidak. Contoh ekspor briquette juga ada spesifikasi ekspornya, wood pellet juga ada spesifikasi ekspornya, ikan tuna juga bisa. Dan mengetahui spesifikasi ekspor daun pisang ini, Bapak bisa cek di insw.go.id atau juga bisa melalui Alibaba. Caranya gimana? Nanti Bapak video tutorial juga, karena waktunya tidak akan saya bahas di situ. Di video dipelajari, buat apa saya buat video kalau Anda tidak belajar? Ya, belajar di sana nanti. Kemudian untuk daun pisang, speknya kayak gimana? Yang pertama, tidak sobek pastinya. Ya, tidak sobek. Jadi ini seperti ini, ya, kita waktu itu jadi seperti ini ya. Jadi tidak sobek, Pak. Nah ini. Jadi daun pisangnya tidak ada yang sobek. Harus yang mulus, ya. Jangan mulus yang lain, mulus juga. Ini tidak ada yang sobek. Kemudian panjangnya itu minimal 1 meter. Minimal. Jadi jangan yang pendek. Jadi harus pastikan panjangnya ini minimal itu 1 meter. Atau 100 cm. Lebih panjang, lebih bagus.
Kemudian lebarnya yang ini, jadi lebarnya itu kurang minimal 30 cm. Jadi yang besar. Jadi ekspor daun pisang jangan sampai yang kecil-kecil, Pak. Ya, kayak gini, ini 30 cm, Pak. Ya, minimal 30 cm untuk lebarnya di situ. Jadi jangan yang kecil-kecil. Ya, kemudian yang fresh. Jadi jangan sampai Anda ekspor daun pisang itu yang sudah setengah layu apalagi kering. Ada sih permintaan saya pernah lihat, tapi bukan saya. Saya pernah lihat ada yang ekspor daun pisang kering. Itu biasanya untuk handicraft, untuk pembuatan handicraft. Ya, itu boleh. Tapi yang biasanya, yang untuk versi saya ini, biasanya itu mereka mintanya yang baru, yang hijau, royo-royo, kinyis-kinyis. Ya, yang kedua jenis pisangnya itu pisang kepok sama kluthuk. Itu yang paling ideal. Yang lain nggak boleh atau coach boleh. Makanya tanyakan ke misternya nanti, Mister mau daun pisang yang spek apa? Daun pisangnya jenis apa? Saya punya kepok, saya punya emas, sebagainya macamnya. Biasanya mereka kalau tahu, dia akan minta yang kepok tak kultuk. Tapi ada juga yang is okay lah, never mind lah. Apapun whatever, yang penting nanti spesifiknya itu yang mutlak tuh yang ini. Bisa pisang raja, bisa pisang kluthuk, pisang kepok, tapi yang idealnya pisang kepok sama kluthuk, itu yang harganya mahal. Dan yang selanjutnya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Karena kalau terlalu tua, risiko cepat kering. Terlalu muda, itu ukurannya belum pas. Ya, belum balik. Gitu. Saya minum dulu Pak Ibu. Kembali lagi di sini. Untuk sertifikatnya, nah saya bilang tadi sertifikatnya, karena kita ini yang ngurus, kalau kita menjadi trader, kita harus memenuhi sertifikat untuk ekspor ini. Yang pertama, untuk ekspor daun pisang, itu perlu fumigasi dan fitosanitary. Ini wajib ada. Nanti bikinnya di balai, di dinas pertanian, di balai karantina. Datang aja ke dinas pertanian, bilang saya mau saya mau melakukan fitosanitary dan fumigasi untuk daun pisang saya, seperti itu. Ya, dan sertifikat lain itu menyesuaikan, setiap negara beda-beda, tapi mayoritas ini aja udah cukup. Ya, udah cukup. Jadi nanti tanya ke dinas pertanian, berapa biayanya coach? Sebenarnya kalau kita urus sendiri tidak sampai 100.000. Iya, tapi ya kan bayarnya kan dapatnya cuannya gede, sertifikatnya cuma 100.000 nggak sampai. Tapi kalau kita nggak mau repot, kita bisa minta ke forwarder. Apa tuh forwarder? Forwarder itu saya jelaskan di sini ya. Apa itu forwarder? Nah, ini dia. Forwarder itu perusahaan yang ngurusi logistik kita. Jadi mulai dari ngambil barang, diangkut ke kontainer, diantar ke pelabuhan, ngurusi custom clearance, PEB, NPE, ngurusi LOLO, THC, karantina, itu ribet. Berikan ke dia, termasuk kalau pas ngirim sekaligus difumigasi dan fitosanitary, itu nanti dia bisa membantu Pak Ibu. Dan biayanya memang besar, biasanya sih 700 ribuan, masih make sense lah untuk satu kontainer. Tapi seperti itu, tapi ya masih lumayan lah, Anda nggak repot bayar 700 ribu tapi nggak repot, dan cuannya masih tercover lah, seperti itu. Kemudian packagingnya gimana? Jadi pastikan ketika packaging itu akan mempengaruhi barang Bapak atau daun pisang ini cepat layu atau tidak. Jadi packagingnya itu harus di vacuum sealer. Jadi harus di vacuum sealer Pak. Jangan di plastikin biasa, enggak. Jadi harus di vacuum sealer. Nah, sebelum di vacuum sealer harus dibersihkan dulu. Disiram dengan air sirih, kalau bisa, terus dikeringkan. Pakai air bersih juga enggak apa-apa. Dikeringkan, jangan dijemur. Jadi dikeringkan itu dilap menggunakan menggunakan tisu. Ya, atau kain yang pokoknya yang lembut lah ya, dilap. Setelah itu diangin-anginkan pakai kipas satu ruangan. Jadi tidak di daun pisangnya aja, tapi ruangan aja, pokoknya anginnya muter. Setelah itu di vacuum sealer pakai alat seperti ini ya, vacuum sealer seperti ini, dan nanti hasilnya akan seperti ini. Dia akan seperti ini, akan gepeng Pak, akan gepeng seperti itu. Jadi kayak sosis so nice ya itu ya, dicekrek gitu ya, seperti itu. Dan ini biasanya packaging ini yang nomor ini tergantung buyer. Tanyain, Mister, nanti satu plastik sealer itu diisi berapa?
tanyain ke dia. Ya, satu kardus nanti diisi berapa, tanyain ke dia. Ya, ini cuma contoh aja, karena waktu itu saya permintaannya seperti itu, diisi 5 lembar dan satu kardus isinya 10 kilo. Kembali lagi, berapa sih cuannya? Yuk kita ngomong cuan di sini. Waktu itu saya ekspornya 1,5 ton daun pisang. Oke, harga FOB-nya saya jualnya waktu itu alhamdulillah dealnya $5,2 per kilo. FOB itu apa? Ini FOB. FOB itu harga jual ekspor. Silahkan dicatat. Jadi harga jual ekspor yang sering diminta oleh buyer itu ada banyak sebenarnya, tapi yang sering diminta oleh buyer itu ada 4. Jadi harga jual ekspor itu ada banyak, harga jual ekspor itu atau dia biasanya tercantum dalam Incoterm, International Commercial Term 2020, tapi saya tidak akan bahas itu terlalu panjang karena itu nanti kayak ujian. Saya cuma memberitahukan pada Anda, buyer itu minta harga jual ekspor atau Incotermnya itu tidak lebih dari 4 ini biasanya. Apa itu? Yang pertama, ex-work. Jadi apa itu ex-work? Ex-work ini harga jual, ya, harga jual sampai gudang kita saja. Jadi keluar dari gudang itu sudah urusan si pembeli, bukan urusan Anda. Jadi kita menghitung semua harga itu sampai gudang kita saja, itu harganya ex-work. Atau kalau buyer minta, kadang-kadang juga minta FOB. Apa itu FOB? FOB itu singkatan dari free on board, artinya harga jual sampai pelabuhan internasional kita. Ingat, pelabuhan internasional kita. Pelabuhan internasional kita saya kasih ingat buat Bapak Ibu, di Jawa Timur ada Tanjung Perak, di Semarang Jawa Tanjung Emas, di Jawa Barat Tanjung Priok, di Medan Belawan, di Pelabuhan Lampung itu ada Pelabuhan Panjang. Jadi kita menghitung harga jual itu sampai itu aja. Jadi keluar dari pelabuhan, saya ulangi lagi, keluar dari pelabuhan, bukan masuk pelabuhan. Keluar dari pelabuhan itu yang ngurus nanti pembeli, tanggung jawabnya si pembeli atau buyer, bukan Anda. Ada yang kedua harga CIF dan juga harga CNF. Apa itu CIF, CNF? CIF, CNF itu harga jual sampai pelabuhannya si pembeli. Nah, bedanya apa? Kalau CIF, silakan ditulis, itu harga sampai pelabuhan pembeli plus asuransi. Kalau CNF, harga sampai pelabuhannya si pembeli tapi non-insurance. Pastikan itu, non-insurance. Oke? Nanti aku jelasin cara membuat harga ex-work ini gimana, CIF ini gimana, CNF itu gimana di video Export You. Sudah ada 7 atau berapa video, versi 1, versi 2. Silakan dipelajari. Kalau saya jelaskan ini sampai jam 10 malam nanti, ya. Silakan dipelajari sana. Jangan salah menghitung harga jual ekspor. Kenapa? Bisa jadi Anda nggak dapat cuan, salah ngitung. Ya, pastikan harus belajar di sini. Saya kembali lagi di sini. Harga dari petani waktu itu awalnya 4.000, saya beli 11.000 karena saya mau yang spek ekspor. Kemudian biaya operasionalnya seperti ini, alat vakum yang tadi kotak tadi 4 juta, plastik sealernya 1 juta, kardusnya 2 juta, truknya tuh ngangkut dari gudang saya sampai ke pelabuhan. Ya, itu truknya, forwarder yang ngurusi ngurusi logistik saya itu 7 juta, lain-lain 2 juta. Totalnya 20 juta. Sekarang di sini. Potensinya cuan waktu itu saya berapa? Ini saya buka di sini. Waktu itu saya 1,5 ton saja dengan harga $5,2 kilo, maka dikalikan 1,5 ton atau 1.500, maka totalnya 7.800 US dollar, dirupiahkan 128.000. Kalau dikurangi HPP-nya tadi 11.000 kan saya belinya tadi, ini tadi 11.000 kalikan 1.500, 16.500. Dikurangi operasional yang ini tadi 20 juta, maka margin profitnya sekian. Ya, lumayan Pak. 6 kali kirim. Alhamdulillah bisa beli rumah di situ. Ya. Jadi saya harap teman-teman di sini pastikan, saya ngomong tadi, kalau mau ekspor, winning produknya apa dulu? Ingat 3 item yang saya bilang tadi. Dan salah satunya itu daun pisang. Coach, apakah harus daun pisang? Tidak harus. Ini hanya contoh. Mau ekspor apa lagi? Boleh. Pinang boleh. Furniture boleh. Briket boleh. Pokoknya kasihkan dulu. Winning produk enggak tidak produk Anda. Memenuhi 3 syarat yang saya utarakan tadi atau tidak. Harus ingat itu. Ya, jangan sampai Anda asal terus kemudian ternyata ekspor cuannya kecil, Anda yang salah milih produk. Ekspor nggak closing, Anda salah milih produk. Sama juga.
Ya, ini tadi untuk cuan ekspornya. Terus aku coach, kalau gitu aku harus mulainya kayak gimana? Bapak Ibu, tahapan ekspor ini atau framework ekspor ini untuk pemula. Dan ini berlaku untuk all product, tidak hanya daun pisang. Jadi kalau Bapak bertanya, coach aku harus ngapain? Ngapain dulu? Nah ini saya jelaskan di sini. Yang pertama, jadi 6 tahapan, 6 langkah framework untuk pemula yang pengen jadi eksportir. Satu, Anda harus mencari komoditas yang ada demand-nya dan ada cuannya. Cari, ya. Terus kemudian nanti bagaimana mencarinya ada di video tutorial modul pertama. Di video ekspor yuk modul pertama dipelajari, ada sekitar 6 atau 5 video, saya lupa di situ. Ya, saking banyaknya. Kenapa banyak saya bisa klaim ekspor yuk ini video tutorialnya paling banyak karena 100 lebih video tutorial. 100 lebih, Anda harus belajar dulu. Basicnya ada di situ. Kemudian setelah Anda menentukan, oke, aku ekspor daun pisang, oke, aku ekspor briket, oke, aku ekspor kokoa, baru Anda mencari suppliernya. Tahap satu, tahap kedua ini untuk broker dan juga trader. Ya, kalau yang non broker sama trader, produsen, nanti masuk tahap ketiga. Ini untuk yang produsen. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu yang broker trader mulai tahap pertama, tapi untuk yang produsen langsung masuklah tahap ketiga. Nah, setelah ketemu suppliernya, broker trader sudah ketemu suppliernya, bisa diajak kerjasama, pastikan bisa diajak kerjasama. Caranya gimana? Ada di video tutorial modul kedua, dipelajari di sana. Nah, setelah itu Anda menyiapkan, modul ketiga, ini modul ketiga tahap perang. Nah, setelah itu Anda menyiapkan senjata perang. Jadi ketika mau ekspor tuh jangan cuma polosan, saya punya mister, saya ada di tempat Anda. Janganlah. Anda harus bisa lebih skill up, lebih mandiri, lebih bagus, mumpuni. Kalau ditanya, ini belikan saya quotation enter, Anda sudah siap. Mana perusahaanmu, kita sudah siap. Mana company profilmu, kita sudah siap. Makanya siapkan senjata perang. Dan senjata perang ini apa aja sih? Jadi saya sudah memberikan item-item yang biasanya pasti buyer akan tanya. Jadi ketika buyer tanya, pembeli tanya, Anda tidak plonga-plongo, tidak. Tapi oke, mister, saya sudah siap. Nah, senjata perangnya harus Anda buat dulu sebelum bertemu dengan buyer. Harus Anda siapkan dulu. Nah, apa aja senjata perangnya? Nanti ada di modul keempat. Di video tutorial ekspor yuk ada lebih dari 20 video. Pelajari di sana. Harus praktek. Kemudian, pilih metode pembayarannya yang aman. Jadi Bapak Ibu, ekspor ini harus pilih metode pembayarannya yang aman. Jangan yang tidak aman. Ya, prinsip saya, lebih baik kehilangan pembeli daripada kehilangan duit. Itu harus ada di mindset Anda. Jadi jangan sampai, oh iya wes lah, ini ada member saya ngomong, coach, apa nggak mau nih, saya coba aja deh, nggak apa-apa. Ya udah, saya nggak mau Pak, saya nggak berani. Ada yang konsultasi ke saya gitu, saya mundur, member saya lanjut, apa yang terjadi? Rugi Pak. Saya ngomong, saya udah lepas tangan, karena saya sudah ngomong, saya tidak berani di situ. Dan Anda lanjut. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau pilih metode pembayaran, nanti kan pasti sudah tahap dengan si buyer. Bapak bisa chat dengan saya nanti. Nih, kita ngomong-ngomongan bareng. Kita ngomong intim. Gimana Pak? Oh gini coach mintanya. Coba niku kayak gini deh. Itu kayak nggak bener itu. Oh itu kayaknya. Saya akan ngarahin tuh. Nah ini hanya di ekspor Pak. Jadi siap diriuhin Pak saya itu. Ya supaya apa? Bapak ketika kirim itu potensinya ada cuan. Ya. Setelah itu baru Anda tahap kelima mencari buyer. Jadi mencari buyer itu Anda harus valid, bukan yang acak-acakan atau kita nggak tahu dari mana dapatnya atau itu buyer kapan dan itu dibelinya mungkin 25.000 untuk 1.000 database buyer. Ayo siapa yang pernah itu? Saya tidak mendiskreditkan itu, tidak, tapi saya pernah beli dan itu zong semua. Saya tidak sepakat di situ. Jadi Bapak Ibu, saran saya mencari buyer yang valid. Kita belajar setelah ini, ya. Setelah itu
Baru kalau sudah buyer dapat negosiasi deal, Anda produksi, siapkan forwarder, cari forwarder. Pak, Ibu, saya mau ada kiriman ke Jerman tanggal sekian, ada nggak pengirimannya? Oh ada, ya udah. Nanti dijemput tanggal sekian di gudang ini, bla 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 bla. Nanti dia akan ngambil sesuai kesepakatan itu. Setelah itu yang ngirim biarkan forwarder, yang ngurus dokumennya waktu pengiriman biar forwarder, jangan Anda, biar tidak repot. Makanya ada yang bilang kalau ekspor itu ribet, berarti diurus sendiri Pak. Kalau saya enggak mau, saya berikan aja Pak forwarder. Enggak usah repot-repot Pak. Coach bayar nggak? Ya bayar Pak, Bu. Kirain gratis. Iya, dunia sekarang gratis. Jadi dia dibayar Coach. Iya. Nanti mengurangi profit. Enggak. Masukkan biaya forwarder ini di harga jual ekspor. Gimana nanti? Aku jelasin di video menghitung harga jual ekspor. Ya, di situ. Nah, sekarang kita akan praktek. Oh my God. Kita sudah jam 20.40. Kita harusnya sudah selesai, tapi nggak apa-apa. Kita akan praktek mencari buyer di sini. Kita akan praktek mencari buyer ekspor daun pisang dan mungkin beberapa produk Anda. Ayo, silakan Bapak Ibu, tulis di kolom chat. Anda mau ekspor apa dan pengen dicarikan buyer apa? Produknya apa? Komoditasnya apa? Silakan jawab di kolom chat. Mau ekspor apa? Saya carikan buyernya sekarang. Mumpung saya baik hati ini. Dan Anda catat nanti. Oke, briket. Sebentar. Supaya nggak banyak, setelah ini saya tutup ya. 1, 2, 3. Oke. Saya tutup. Terima kasih. Saya akan ambil dari yang teratas nanti ya. Saya scroll dulu ini. Sudah turun ke bawah ini. Bentar. Turun ini. Aduh. Briket, kebanyakan briket ya. Oke. Saya pilih di sini banyak briket. Saya pilih yang pertama briket. Daun pisang pasti kita akan praktek Pak. Sebentar. Oke. Kopi. Ini banyak kopi ini yang minta. Atau sebentar. Minyak iru sedikit. Oke, saya coba kopi, briket, dan daun pisang ya. Karena banyak yang minta kopi juga ini. Saya cek di bawah sebentar. Nanti Bapak Ibu boleh pakai alat ini ya. Silakan, ini free. Silakan, jadi untuk mencari buyer. Yang lain yang tidak saya praktekkan nanti jangan berkecil hati ya. Praktek sendiri di rumah. Oke, jadi kita akan mencari buyer daun pisang, briket, dan juga apa tadi ya? Briket, daun pisang, kopi ya, kopi ya. Ya, oke, kopi, banyak kopi juga, ini kopi. Oke, nice. Oke, daun pisang saya akan carikan di sini. Baik. Kita akan praktek di sini. Saya izin tutup dulu. Kita akan praktek sebentar. Saya buka toolsnya dan silakan Anda nanti gunakan tools ini. Saya kasih linknya kepada Anda dan silakan gunakan ini secara gratis di sini. Oke, ada 3 tools maybe yang akan saya praktekkan kepada Anda dan karena waktunya terbatas, saya sudah dikode-kode oleh moderator sebentar. Oke, saya akan share di sini. Nah, oke, Bapak Ibu, yang pertama ada tools yang berhubungan dengan AI ya. Di sini namanya Trade Atlas. Silakan Bapak Ibu gunakan link ini. Silakan di kolom chat. Ya, di kolom chat sudah saya bagi, jangan ditumpuk dengan pesan dulu. Oke, tradeatlas.com. Ya, silakan di situ tradeatlas.com. Oke, sekarang perhatikan yang saya praktekkan di sini. Bapak Ibu, ketika tradeatlas.com ini Bapak bisa login atau abaikan saja. Login boleh, abaikan juga boleh. Ya, tidak ada pengaruhnya. Setelah itu Bapak pastikan scroll ke bawah. Ini sorry, tampilan laptop atau PC ya. Untuk handphone nanti menyesuaikan saja. Perhatikan di kolom ini. Di kolom ini Bapak yang di sini segitiga ini diklik, pilih yang product name. Oke, kemudian di sini ketikkan produk atau komoditas yang mau Bapak ekspor. Contoh, banana leaf untuk daun pisang. Di sini. Ya. Kemudian pilih yang try free di sini.
Ya, Bapak Ibu di sini ketika dipilih yang try free di sini, nanti Bapak Ibu akan dimunculkan beberapa importir, perusahaan importir daun pisang. Ya, di sini. Ntar kok kayaknya lemot ini. Halo. Astagfirullah, sebentar Pak Ibu ya. Sebentar, sabar. Jadi Bapak Ibu nanti pilih ke Trade Atlas saja dan kemudian nanti pilih yang di sini ya. Ini ganti product name, kemudian ganti sini nama produknya. Tapi ingat Pak Bu ya, jangan diketik bahasa Indonesia. Nanti ada loh yang kok nggak muncul. Gimana Bu? Ini saya tulis ikan asin, ya nggak muncul lah. Tapi bahasa Indonesia Pak Ibu ya. Ini contoh. Nah, jadi kalau kita mau ekspor daun pisang, nah ini dia. Jadi nanti akan disuguhkan data di sini. Ini adalah importernya, nama perusahaan, bukan perorangan. Ekspor itu lebih enak kalau langsung end user perusahaan. Karena perorangan itu biasanya juga nanti akan jual ke perusahaan-perusahaan ini. Makanya dia akan menekan harga ke Anda. Ya. Jadi importernya ini, negaranya ini, kontaknya nanti bisa dihubungi di sini dan ini bisa Anda baca. Karena waktu yang terbatas, saya ingin memberikan contoh untuk mencari informasi detailnya. Contoh dari Ocel General Trading LLC ini, dari Dubai United Arab Emirates. Kita pengen menghubungi mereka, kita harus mendapatkan kontak handphone, nomor telepon atau email mereka. Caranya gimana? Pilih yang ini, kontak details, kemudian klik websitenya. Ya, ketika Anda klik websitenya, nanti biasanya di dalam website itu ada pilihan kayak kontak us dan sebagainya macamnya. Oh, sudah tidak aktif di sini. Saya coba ganti yang lain. Misalkan yang ini dari Cayenne Foodstuff Trading. Dari Arab juga, dari Dubai juga. Nah, kalau ada sosial media seperti ini Bu, Pak, langsung kontak sosial medianya aja di DM. Itu lebih valid. Atau kalau mau email bisa lewat di web. Karena email itu bisa didapatkan di web. Nanti biasanya di web itu kan ada ada home, ada products, dan ada kontak us di situ. Nah, Ibu cari yang ada tulisan kontak us. Bentar, kita coba di sini. Nah, ini dia supplier fruits, ya kan? Nah, ini termasuk daun pisang juga bisa. Kita coba di sini. Nah, ini ada kontak di sini. Nah, Bapak coba di sini. Pilih kontak di sini. Ya. Terus kemudian nanti akan ada data-data yang bisa Anda ambil seperti emailnya dia. Itu lihat. Kalau ada alamatnya kayak gini Pak, Ibu, ya. Ada alamatnya ini sudah pasti valid. Kenapa? Karena tidak mungkin dia nggak ada di sini, pasti ada. Ya kan? Terus kemudian ini emailnya. Lihat. info@cayennefoodstufftrading.com, admin Cayenne Foodstuff Trading. Kalau Anda bisa hubungi dia. Ini nomor teleponnya, bisa jadi ini WA-nya, Anda coba aja. Kalau WA langsung di WA, kalau enggak langsung di email saja. Ini ya, begitu cara mencari buyer untuk daun pisang. Oke, daun pisang. Kemudian kita coba kopi. Coba di sini. Kembali lagi ini. Bapak ketik di sini product name coffee. Ya, coffee sini. Try free, kemudian dicari di sini, nanti akan muncul juga perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan kopi di situ. Ini dia Pak. Nah, di sini mau lihat detailnya, pencet aja yang di sini. Kemudian kunjungi webnya. Kalau ada emailnya sudah ada, langsung aja di emailnya. Seperti itu. Oke. Kemudian briquette juga sama. Seperti contoh tadi, briquette juga sama. Ya, nanti dicoba aja di rumah. Ada alat yang ketiga, menggunakan AI ayat kedua, menggunakan AI, namanya Gemini. Ya, Gemini.com ini. Saya kasih di kolom chat ya. Di kolom chat, silakan nanti teman-teman dilakukan di rumah ya, itu linknya. Nanti ketika masuk ke Gemini, kita ketikkan yang di sini Pak,
Jadi AI itu kita bisa memerintahkan. Jadi kayak AI itu anak buah kita gitu. Tapi tergantung kalau kita itu memerintahkan yang tidak jelas ya tidak akan dapat. Jadi kita harus memerintahkan dengan jelas. Tools yang kedua pakai AI namanya Gemini. Nah, Bapak menggunakan Gemini kemudian klik yang di sini. Ya, di sini ketikkan perintah. Contoh, berikan saya biar cepat aja 10 perusahaan retail di Jepang. Kenapa saya memerintahkan ini? Kenapa saya perusahaan retail? Karena retail itu kan untuk daun pisang, itu bisa. Jadi gini, kalau Anda mau ekspor daun pisang, jangan langsung perusahaan importir daun pisang, tidak akan ketemu. Tapi kategori apa, target marketnya itu ke siapa daun pisang itu. Jadi contoh buah, jangan importir manggis, tidak akan ketemu. Tapi kategorinya apa? Jadi buah itu kan perusahaan retail atau supermarket, itu bisa. Jadi cari seperti itu. Dan di mana harus jelas? Di Jepang kah? Di Zimbabwe kah? Di Arab kah? Harus jelas. Jadi harus jelas di situ. Nah, bagaimana kok Konsultes pengennya di Jepang? Tadi saya tahu kan, Anda sudah tahu kan, daun pisang harganya paling mahal di mana? Di Jepang. Ya, seperti itu. Setelah itu, berikan kata perintah seperti ini. Berikan saya 10 perusahaan retail di Jepang. Jadi seperti ini. Contoh, saya tinggal enter aja. Seperti itu. Ya, ini perusahaannya. 10 perusahaan retail terkemuka di Jepang. Seven dan E-Holding. Padahal Anda nggak asing kan dengan ini? Ya. Ada Aeon, ada Uniqlo, ada Family Mart, Lawson. Ini ada yang jual ini. Mungkin Anda bertanya, loh coach, Lawson di Indonesia nggak ada yang jual daun pisang kok? Nggak akan. Tapi kalau di Jepang bisa jadi ya, karena mereka nggak punya supply. Ya di sini. Terus ini, tolong disertakan alamat websitenya. Ini nanti akan muncul Pak, ada munculnya. Tuh dengan senang hati. Seven E-Holding, websitenya nggak ada. Biar ada gimana? Ada triknya dari saya nanti. Ada triknya. Jadi ada ngehacknya, ada caranya. Nanti saya ajarkan di Explore You. Sudah ada di situ ya, karena waktunya terbatas. Yang ada aja contoh Aeon. Diklik saja Aeon. Nanti akan muncul. Aeon itu terus kemudian seperti biasa tadi dicari kontak asnya. Ya, dicari kontaknya. Nanti akan ketemu emailnya di mana aja. Dia nomor teleponnya apa aja gitu ya. Nanti dicari di situ. Oke. Nah, ini sudah bahasa Inggris. Kemudian kita cari. Saya ini kalau ketutupan Zoom susah semua ini ya. Cari yang ada kontak as di sini kayaknya di bawah ya. Oke. Ini kayaknya ada nanti ya, dicari aja, diotak-atik aja. Ini saya ketutupan banyak Zoom. Jadi saya bingung di sini. Kalau Anda tahu posisi saya di Zoom ini terlalu menutupin layarnya. Jadi saya langsung aja Bapak Ibu kontak aja nanti emailnya. Saya cari emailnya di kontak. Ada Uniqlo, ini ada emailnya. Websitenya. Family Mart, nggak ada websitenya coach. Ada caranya. Nanti Lawson ada juga. Don Quiyote ada juga. Donkey, Takashimaya, ya kan? Kalau saya Takashi murah di situ ya. Ini kita bisa coba di sini. Isetan ya, Isetan. Bukan kamu setan, bukan saya setan, tapi Isetan ya. Ini aneh-aneh orang Jepang. Isetan biasanya adanya di mana? Di Malaysia ada nih. Ya. Ini dan banyak sekali ya. Jadi nanti teman-teman ini caranya. Kan waktunya karena sudah habis. Kita sudah sesi tanya jawab. Jadi kita ada waktu sesi tanya jawab sampai jam 9:04. Karena waktunya tadi saya tambahin. Jadi kita sampai jam 9:04. Mohon maaf karena waktunya habis. Silakan teman-teman nanti praktek sendiri. Briket juga silahkan ketik di sini. Di sini juga bisa. Ya, silakan praktek di rumah. Oke. Ya, bagaimana cara mencari buyer saya hari ini? Walaupun singkat, itu luar biasa powerful. Silakan berikan applause buat teman-teman yang di reaction. Silakan beri applause atau trompet. Silakan buat saya lanjut lagi untuk sesi tanya jawab. Silakan. Oke, gimana? Nanti ini ada rekamannya. Silakan nanti minta ke grup. Ya, praktek di rumah. Oke, terima kasih. Sudah memberikan reaction. Sekarang kita ada sesi tanya jawab karena mohon maaf waktunya terbatas. Ini ada 33 orang yang chat, yang reaction. Jadi saya batasi cuma 5 orang. Pokoknya sampai jam 9:15. Ya, 9:15
Nanti berapa orang pun terserah 10 atau berapapun, ini ingat nggak apa-apa. Saya hanya yang di reaction saja. Nanti yang saya sebut namanya silakan dibuka mikrofonnya. Kemudian nanti perkenalan diri dulu, nama dan dari mana, dan pertanyaannya satu saja. Kenapa satu coach? Biar yang lain kebagian, itu ada 37 orang yang ngantri. Jadi silakan pertanyaannya satu aja, langsung pertanyaannya, jangan cerita. Coach saya ini ceritanya gini, jangan Pak, terlalu panjang, langsung Pak bagaimana gini, Coach bagaimana gini. Oke, siap? Yang pertama, Pak Bambang Mugiono, silakan dibuka mikrofonnya, Pak Bambang Mugiono. Halo, Pak Bambang Mugiono. Saya panggil sekali lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, siap-siap ya. Yang tidak langsung saya lempar. Pak Farel P, silakan. Penanya petanya, Pak Farel P. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh on cam Pak? Bisa saya biar tahu? Error Pak kameranya Pak, kebetulan. Oke, siap. Is okay, never mind. Pak Farel dari mana? Kebumen Jawa Tengah, Kebumen Jawa Tengah. Baik, mau ekspor apa rencananya? gula aren Pak. Gula aren. Baik, pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya untuk ekspor produk makanan, apakah kita perlu mendapatkan izin dari pemerintah? Jika iya, bagaimana caranya Coach? Izin apa yang Bapak maksud? Saya mau tanya dulu. Kebetulan teman ibu saya itu eksportir makanan. Dan katanya dia tuh harus izin ke pemerintah. Saya juga kurang Apa? tahu izin apa. Karena izinnya banyak Pak. Bapak harus tahu yang mana saya. Karena ada yang iya dan tidak. Saya pengen tahu dulu. Mana izin apa yang Bapak maksud? Kan ada BPOM, PIRT, Nutrition Fact. Kan makanan kan izinnya banyak, sertifikatnya kan banyak. Ada BPOM, ada PIRT, ada Nutrition Fact gitu kan. Itu juga diuji. Nah izinnya yang mana dulu nih? Saya belum tahu maksud Bapak yang mana. Oh, mungkin BPOM sih Pak. BPOM tidak harus. Oh tidak. Jadi Oke, terima kasih Coach. Bapak, sama-sama Pak Farel. Jadi kalau misalkan BPOM ini tidak harus ada. Kenapa? Karena BPOM ini untuk lokasi Indonesia. Jadi kalau Anda mau ekspor tidak BPOM karena negara Amerika kadang butuhnya cuma FDA. BPOM apa itu BPOM? Standarnya beda, ya. Standarnya beda. Jadi BPOM tidak harus. Tergantung negara tujuannya. Biasanya FDA, Kaiser itu kalau di negara apa? Adalah pokoknya banyaklah, tidak hanya BPOM. Intinya nanti tanya ke bayarnya, minta sertifikat apa, izin apa, biar barang itu bisa masuk ke sana. Tapi tidak harus BPOM, ya, tidak harus. Dari Realme 5 Pro, penanya selanjutnya, Realme 5 Pro. Halo, saya panggil lagi, Realme 5 Pro, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, tidak merespon. Halo, dari Robert, Pak Robert, penanya selanjutnya. Pak Robert, karena saya ini waktunya terbatas ya, jadi harus cepat-cepat. Yang angkat tangan harus segera siap membuka mikrofonnya. Pak Robert, 5. Halo Pak, halo Pak Robert, dari mana Pak? Saya dari Flores, bukan di Bekasi Pak. Sekarang di Bekasi. Ya, Ya, mau ekspor apa Pak rencananya Pak? mungkin daun pisang sama kopi Pak. Karena yang melimpah. Oke, pertanyaan saya Pak. Bapak mau tanya apa? Sorry, kebalik. Bapak mau tanya apa? Bagaimana prosedurnya untuk transaksi jual beli? Mungkin sudah ke sudah ke pelabuhan. Setelah itu transaksi belinya itu bagaimana? Bagaimana di pelabuhan transaksi beli? Maksudnya Nah, di gimana sih pelabuhan. Mas? Wanita kita pakai itu apa namanya? Forward apa ya? Forwarder itu yang ngurusi logistik Bapak. Bukan Ya. transaksi jual beli, bukan, beda. Transaksi jual beli dengan bayar. Menerima pembelian itu dari mana? Transaksi pembelian. Bapak suaranya naik putus, saya bingung naik turun. Bagaimana pembelian? Gimana Pak? Bagaimana prosedur perusahaan yang membeli produk kita itu Pak? Prosedur Oke, transfer uangnya saja. Oke, Bapak bagaimana proses untuk belinya? Ya pasti Bapak ya sudah saya jelaskan tadi, mencari buyer. Sudah ada tadi bayarnya kan, ada emailnya, Bapak hubungi bayarnya lewat email atau lewat WA kalau ada WA. Kemudian negosiasilah. Setelah negosiasi, ya udah mereka biasanya akan menerbitkan
LOI atau apa? Letter of Intent, bukti bahwa dia serius mau beli produk Anda. Ya, setelah itu kalau dia serius beli produk Anda, biar dia menciptakan LOI, negosiasi harga sudah deal, kirimkan invoice, proforma invoice. Nah, proforma invoice itu nanti akan Bapak kirimkan ke buyer. Nah, ketika Bapak kirimkan ke buyer, nanti mereka kalau oke, mereka tergantung pembayarannya mau kayak gimana, pakai LC kah, pakai TT kah, telegraphic transfer atau kayak gimana, karena pembayaran ekspornya itu banyak. Nanti saya jelaskan di video ekspor yuk ya Pak ya, macam-macam pembayaran ekspor. Bapak harus belajar di situ ya, jadi biar nego ke bayarnya aman. Kemudian nanti kalau sudah ditransfer Bapak produksi. Kalau pembayarannya oke sesuai, misalkan LC walaupun belum ditransfer, produksi. Setelah itu dikirim, minta forwarder yang ngirim, setelah itu selesai. Ya, seperti itu. Nanti kurang lebihnya apa itu invoice, packing list, proforma invoice ada di video ekspor yuk. Contohnya ada, tinggal di-download, diedit saja. Oke, next. Pertanyaan kedua dari selanjutnya dari Pak Aas. Terima kasih, Pak Aas. Halo. Halo Pak Aas, saya panggil sekali lagi Pak Aas 5, 4. Iya, Halo Bapak, Bapak apa Ibu? bukan Ini? Ibu, Ibu, baik. Ibu Aas dari mana? dari Kuningan. Kuningan. Mau ekspor apa Ibu? Itu karena belum paham sih Pak, nggak ada pertanyaan. Enggak ada pertanyaan Ibu. Ini kasihan teman-teman yang antri, baik saya close ya Bu ya. Aduh ini ibu-ibu membuang waktu teman-teman tuh 75 orang ngantri tuh, nanti ngapain? Yang nggak ada pertanyaan jangan raise hand, kasihan yang raise hand. Oke, next Pak Robert. Halo Pak Robert. Halo Pak Robert. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, tidak respon. Pak Ade Firmansyah. Saya panggil Pak Ade Firmansyah. 5. Baik, Pak. Halo, halo Pak Baik, Ade. Coach. Bisa on cam Mas? Oke. Mas Ade dari mana? Perkenalkan, nama saya Adi Firmansyah dari Banten, Pak. Banten. Terus Banten. mau ekspor apa rencananya? Keinginan dan rencana saya tuh mencoba ingin mengekspor emping, Pak. Emping melinjo. Kenapa kamu pengen Iya, ekspor? karena kebetulan saya melihat tuh dari Google kan ada tujuan eksportirnya, Pak, kayak seperti negara tetangga kita kan, Malaysia, Saudi dan segala macam. Dan kebetulan di daerah Halo. komoditas emping tuh bisa dicari gitu, Pak. Oke, saya tanya ke kamu Mas. Sebelum lanjut kamu pertanyaan, saya tanya lagi. Kamu sudah cek nggak harga emping di sana berapa? Ada cuannya enggak? Untuk itu masih belum saya cek sih. Cek dulu. Saya tidak mau mengecewakan kamu karena gini, ekspor itu harus ada cuannya. Saya ulangi lagi, tadi kamu Mas Ade ikut dari awal. Winning product itu ada 3, apa aja? Masih ingat? Winning product. Sebentar, sempat ngefoto saya. Ya, ada supply-nya, Iya, ada demand-nya. Yang ketiga ada cuannya. iya betul. Harus cari, kamu harus cari nanti. Jangan, karena gini loh. Oh, yang lain udah pernah ekspor ini, kamu harus cari dulu. Bisa jadi dia nggak ekspor lagi. Kenapa? Cuannya sedikit. Ya, jadi saran saya cari yang ada cuannya. Gitu Mas. Oke, baik, nggak apa-apa. Nanti kamu belajar di video ada judulnya validasi harga jual ekspor. Jadi biar tahu di sana harganya berapa. Terus kalau ada cuannya lanjut, kalau enggak saran saya cari lagi. Tapi saya tidak mau menjustifikasi Pak, sekarang. izin, Coach. Sekarang kamu tanya apa? Sekarang gitu aja. Izin, Coach. Misalkan emping untuk di Indonesia sendiri kan lumayan mahal kan per kilogram. Sedangkan tadi contohnya itu adalah daun pisang yang notabene-nya di Indonesia sendiri kan murah. Apakah kayak seperti Coach itu kan dilihat dari segi cuannya gitu, apakah besar atau enggak? Maka itu dari saya bilang ada cuannya atau tidak gitu loh. Karena kamu kalau mau ekspor, terus di sini sudah harganya mahal, di sana sudah harganya hampir sama, terus nggak ada cuannya, buat apa Mas? Gitu loh. Saya sih tidak rekomen
Ya, jadi saran saya sebelum kamu tanya, PR kamu sekarang cari produk yang ada cuannya, gitu ya. Mohon maaf, Baik, Coach. itu dulu. Oke, terima kasih. Saran saya, mohon maaf ya. Saya gini ya, kalau saya bilang jelek, saya bilang jelek. Saya tidak ngomong, oh bagus mas, gitu. Enggak, saya langsung to the point. Ya, jadi jangan sakit hati. Sorry, Mas Adi dan yang lain nanti jangan sakit hati. Tapi itu jadikan pembelajaran buat kamu. Oke, aku coba rubah daripada kamu nanti sudah jauh jauh melangkah, terus nggak ada cuannya ngapain mas? Saya iman di kamu. Oke, next. Kemudian penanya selanjutnya Pak Rofi. Silakan penanya selanjutnya Pak Rofi. Masih 10 menit lagi. Saya panggil sekali lagi Pak Rofi. 5, 4, 3, 2, 1. Ini sesuai urutan ya. Langsung Pak Jami. Pak Jami. Halo? Pak Jami sudah on cam. Ayo tinggal dibuka mikrofonnya Pak. Halo. Halo? Halo Pak Jami. Dari mana Pak? Jami apa Jami atau gimana? Jamie. Jami. Oh, Jami. Dari mana? Where you come from, Jami? Saya tinggalnya sekarang di Kuala Lumpur. Oh, Kuala Lumpur. Ya. Tapi orang Indonesia. Ya, orang Indonesia. Oh, sudah di Kuala Lumpur. Dah lama kah? Ya, sedang melanjutkan studi saya. Oh, study. Siap. Baik, pertanyaannya apa, Jim? Saya dari mahasiswa apa kamu, Jim? Jadi pertanyaan saya tuh tentang pajaknya gimana itu? Pajak apa? Apakah semua komoditasnya dikenakan pajak, apa ada yang nggak dikenain pajaknya gitu? Oke, good question. Jadi gini, saya jelaskan secara singkat. Ekspor ini ada pajak atau tidak, Coach? Jadi gini, Pak. Biaya keluarnya 0. Pajaknya itu ada 2, PPN sama PPH. Nah, PPN ini yang bebas ekspor. Jadi komoditas ekspor itu ada 3 kategori. 1, bebas ekspor. Yang kedua, lartas. Lartas itu larangan tapi dibatasi. Lartas, larangan terbatas ekspor. Yang ketiga, dilarang ekspor. Langsung kalau misalkan lartas ekspor itu pasti ada PPN-nya. PPN-nya 11%. Ya, tapi kalau bebas ekspor itu 0% PPN-nya. Ya, saran saya untuk pemula ekspor yang bebas ekspor aja dulu. Itu PPN-nya 0. Terus kemudian untuk PPH pasti ada. PPH ini tergantung dari omsetnya, berapa lama berdiri perusahaan Anda, seperti itu. PPH nanti di video ekspor itu sudah ada video khusus juga untuk PPH, PPN, sudah kita bahas nanti di ekspor yuk Mas Jim, diinstal aplikasinya dan nanti ada video untuk pembahasan tentang pajak di situ. Oke, ya terima kasih Pak Jim atas pertanyaannya. Next, Zoe atau Zoe atau Zoo. ZOOEE 5, 4, 3, 2, 1 tidak merespon. Dari saya lempar ke Oppo A9 2020 Pak yang sudah on cam. Halo Oppo A9 2020 saya panggil 5. Halo Pak. Halo. Dari mana Pak? Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa dari mana? Saya Widya Setiawan dari Solo. Pak Setiawan dari Solo. Rencana mau ekspor apa Pak? Itu di tempat teman saya itu ada kerajinan rotan tuh yang udah lama itu, kira-kira bisa nggak? Oke, bisa Pak. Bisa diekspor. Saya aja mau ekspor itu. Oh, itu banyak. Itu Ya. udah gede-gede juga. Oke, pertanyaannya itu aja Pak, bisa atau tidak Iya. ekspor gitu? Nah, Iya. itu tuh Saya nanti jawab. coba nanti saya biasa teman bermain. Iya. Nah, Nggak nanti apa-apa, kalau Pak. Nanti Bapak minta tolong untuk produsennya, temannya itu menghubungi saya. Nanti Oh, iya. saya akan coba minta ke beliau apa aja karena pasti dia yang paham. Gitu Pak ya. iya. Nanti kalau mau kerjasama dengan saya silakan DM saya di Instagram atau TikTok saya. Saya harap Bapak sudah follow Instagram atau TikTok saya tadi. Oke, terima kasih Pak Ilmawan. Kemudian next question dari Pak Ahmad Hairul Imam. Halo dibuka Pak Ahmad Hairul Imam. Ya Pak, Halo saya Pak. ya Pak, saya dari Cilegon Pak, Banten Pak. Mau nanya Cilegon.
Panggilannya siapa nih? Saya panggil apa nih? Ahmad aja Pak Ahmad. Ahmad. Baik Pak Ahmad. Akhirnya kebuka nih. Sekarang apa pertanyaannya? Ya dari kami eksportir pemula mungkin yang mau rencananya gitu. Yang saya takutin itu pertama yaitu nggak ada pembayaran dari sana nanti dari bayarnya Kenapa? gitu. Terus ketakutan nggak dibayar gitu sama buyer dan oke. ada retur. Terus berarti kita harus bikin NIB juga ya Pak perusahaan gitu. Dan Iya. untuk ngurus fitosanitari dan fumigasi itu ribet nggak berapa hari gitu Pak. Oke. Apa? Dan Satu aja video Pak ya. Pertanyaannya Pak ya. Karena Ya, makasih, Pak. Sekali jalan sampai 5 gerbong sampai ambil sendiri dari gerbong. Oke. Baik. Pak Ahmad, untuk fitosanitary berapa hari? Prosesnya 1 hari. Tidak lama, tidak ribet. Ya, sangat simpel. Terus kemudian untuk pengurusan NIB-nya, apakah perlu NIB? Pasti Pak. Anda harus butuh NIB. Terus bagaimana supaya nanti tidak ditipu oleh buyer? Karena Anda harus pahamnya satu, paymentnya harus yang aman, pembayarannya harus aman. Bagaimana pembayarannya aman? Bisa LC itu macam-macam juga. Ada side irrevocable macam-macam, usage. Nanti pilih yang aman. Nanti saya jelasin jenis-jenis LC itu apa aja biar Anda tahu yang aman buat Anda apa, dan akan saya kasih clue di video nanti yang aman tuh ini seperti itu. Karena terlalu banyak nanti Bapak belajar di video tutorial modul payment. Silakan dibelajar di sana. Gitu ya Pak Ahmad. Oke, next. Penanya selanjutnya dari Lexi Sauru A31. Lexi Sauru. Ya, Bapak yang sudah on cam. Lexi Sauru. Ya, selamat malam, Pak. Selamat malam. Dengan siapa di mana? Dengan Lexi di Solo, Pak. Pak Lexi dari Solo. Mau rencana ekspor apa, Pak? Daun kelor dengan kayu secang, Pak. Wih, keren tuh daun kelor. Yang sudah serbuk atau masih gimana itu? Gimana, Pak? Daun kelornya itu sudah serbuk atau masih yang utuh? Serbuk, Pak. Sudah serbuk, Pak. Kita udah punya udah mempunyai mes dari mes 40 sampai 500, Pak. Wih, keren. Ya, kita Itu sudah juga pernah ekspor belum? belum, Pak. Cuma kita sudah sudah memiliki sertifikat COA dengan organik, Pak. Nice, oke. Baik. Produknya sampean bagus. Itu punya Bapak sendiri atau teman yang Saya kelor? gandeng sama teman, Pak. Gandeng sama teman, Pak. Jadi kami relasi gitu loh, Pak. Gitu loh. Tapi bukan milik Bapak. Oh, bukan, Pak. Saya gandeng. Oke. Kalau saya Pak, kalau saya kayu secang. Berarti rencananya trader. Ya, betul, Pak. Oke, baik, pertanyaannya apa, Pak? Ya cuma itu aja sih, Pak. Kalau untuk bayarnya daun kelor dan kayu secang itu, Pak. Masalahnya di Jawa Timur sendiri kalau kayu secang itu kan pembelinya sangat banyak gitu, Pak. Kalau saran saya, Pak, mohon maaf saya potong, untuk ekspor daun kelor, Pak. Oh, gitu Secang ya, di Pak. bawah dulu aja. Kalau saran saya, Pak ya, Iya, saya iya. sudah kemana-mana, tapi saran saya langsung tuntut poin aja, Bapak fokus kelor. Oh, Ini gitu saran ya, Pak. saya, ya. Siap. Terus Bapak cari buyer, nanti di video ada banyak 20 alat saya bagi di sana. Anda harus praktek, Ya. harus belajar video dulu. Yang jelasin sebelum praktek mencari buyer apa aja harus disiapkan sudah ada di video. Nanti posisi trader itu kayak gimana saya jelaskan di sana, Pak. Ya, jadi Bapak praktek belajar videonya dulu dan mencari buyernya sudah ada semua di situ. Ya, jadi Bapak Ibu silahkan nanti mencari daya. Saran saya daun kelor dulu, Pak. Dan harus tahu daun kelor itu kan bahasa Inggrisnya moringa. Jadi nanti ketika mencari buyer apapun jangan ketik daun kelor, tidak akan ketemu. Jadi harus bahasa Inggris, ya. Ingat, aku gak iso coach bahasa Inggris, tenang. Pakai Google Translate, ya. Udah canggih, harus pinter. Oke, ya saya tunggu nanti. Oke, join di Explore You-nya dari Pak Mira. Silakan dibuka mikrofonnya. Next questioner, mungkin 2 penanya lagi. Pak Mira. Halo Pak Mira, saya panggil sekali lagi. 5. Ya, Halo Pak. ya, halo. Halo Pak. Halo Ya, Pak halo, Mira. selamat malam. Selamat malam. Namanya siapa, dari mana Pak? Sofyan Medan. Pak Sufyan. Ya, Oke, Pak Sufyan dari Medan. Rencananya Ya. mau ekspor apa ini Pak? kenapa? Rencananya mau ekspor apa? Kopi, Pak. Kenapa milih kopi Pak?
Jadi gini, Medan itu kan banyak sumber material. Saya paham. Cuman saya tidak berani sebagai trader, saya coba di broker. Oke. Tadi Baik. coach kan kasih saran lebih baik hilang bayar ketimbang hilang uang. Betul. Nah, kesimpulannya saya pinginnya bayar itu harus bisa meyakinkan untuk paymentnya LC kontan atau ada DP atau seperti apa, coach? Oke, good. Jadi gini Pak, Bapak kalau Pak Sofyan nanti ya bagaimana meyakinkan buyer biar dia itu mau buka LC, jangankan LC Pak, bayar cash itu yang paling utama Pak. Jadi membayar cash ke Anda, transfer atau di depan Anda itu lebih utama. Kuncinya satu Pak Sofyan, pegang omongan saya. Tantang si bayarnya. Tantang gimana? Pak, Mister, datang ke our site, datang ke kebun kita, Mister. You yang melihat, kamu yang melihat, Mister, kamu yang coba, kamu yang pegang, kamu yang rasakan, tak kasih testernya di sana. Nanti kalau iya langsung kita transaksi. Di situ Pak, karena transaksi pertama ini butuh perjuangan keras. Buyer juga nggak mudah keluar uang ratusan juta untuk orang yang baru pertama kali transaksi dengan Pak Sofyan. Pak Sofyan ini siapa? Bisa dipercaya atau tidak? Orangnya gimana? Dan dia pasti pertanyaannya banyak loh. Biar tidak seperti itu, oke, Mister, kamu datang. Percaya Pak, selama Pak Sofyan bisa mengajak buyer itu datang ke Indonesia, pegang omongan saya, 50% pasti closing. 50% tinggal apa? Produk Anda bagus atau tidak. Yang kedua, tinggal Anda menawarkan ke mereka tuh negosiasinya gimana. Gitu. Karena buyer ketika datang ke Medan, ke Jakarta, ke Malang, itu tidak main-main karena dia sudah keluar duit banyak. Dia nggak mau pulang cuma sia-sia. Biasanya setelah mental dengan Anda gagal, dia biasanya akan mencari eksportir-eksportir lain. Maka dari itu, manfaatkan itu. Suruh datang. Kalau dia sudah datang, Mister, langsung ditodong. Sekarang transaksi. DP atau gimana, dia bayar, baru produksi. Jadi nanti ketika tutup kontainer, tarik uangnya. Selesai. Gitu ya Pak. Semoga bisa bantu. Oke, karena ternyata sudah jam 9.16, kayaknya terakhir, penanya terakhir ya. Nah, waktunya habis dari Pak Sofyan terakhir, dan mohon maaf, dan sekarang ada kesimpulannya sekali di sini, dan ada closing statement buat teman-teman ya di sini yang harus teman-teman pahami. Yang pertama, kalau teman-teman pesan saya ya, kalau teman-teman pengen sukses di dunia ekspor, pastikan yang pertama komoditasnya itu harus winning product yang ada demand-nya dan pastikan ada cuannya. Yang kedua, Anda harus paham produk knowledge. Kalau mau ekspor kopi, Anda harus paham apa itu kopi, Robusta itu gimana, Arabica itu gimana, kadar airnya gimana, Anda harus paham semua. Anda mau ekspor briket, Anda harus paham kadar airnya berapa, ash content-nya berapa, itu harus paham. Anda mau ekspor furniture, Anda harus paham bagaimana membuatnya, kenapa harus ini, kenapa harus paham itu. Bagaimana mengetahui ini? Bagaimana mengetahui produk knowledge ini? Anda harus tanya ke produsennya. Ya. Terus yang kedua, pahami regulasi ekspor ke negara tujuan ekspor. Jadi misalkan mau ekspor ke Jepang, mau ekspor ke Arab Saudi, ke Australia, Anda harus tahu mana yang tidak terlalu ribet. Ceknya di mana? Di insw.co.id. Caranya gimana? Saya ajarkan di video di Ekspor Yuk, karena waktunya terbatas. Yang ketiga, temukan mitra supplier yang bisa diajak kerjasama. Yang bisa diajak kerjasama itu gimana? Nego pembayarannya itu bisa. Jadi jangan sampai bayar semua dulu di depan sebelum produksi. Jangan mau seperti itu. Mau yang bisa di DP dulu aja. Oke. Yang selanjutnya, pastikan pembayarannya aman. Mau TT, LC, LC-nya harus yang aman. Yang ketiga, pastikan Anda memiliki buyer real. Jangan yang cuma perorangan, apalagi trader. Banyak yang orang, coach, aku beli database di sana. Ini harganya kok murah-murah ya, nawar ke saya. Karena dia trader, Pak. Dia di sana trader mau jual ke perusahaan yang sudah saya berikan ke Anda tadi. Dia kan pasti mau dapat untung juga. Makanya langsung bypass ke perusahaan. Sudah saya ajarkan nanti di video Ekspor, ada 20 video yang harus Anda pelajari. Untuk mencari buyer saja ada 20 video. Oke, yang selanjutnya harus memiliki SOP. SOP itu standar operasional prosedur. 1 minggu ngapain, 1 hari ngapain, 1 bulan ngapain, itu harus ada. Sudah saya siapkan, download, tempel di dinding, jadikan acuan. Yang selanjutnya harus ada komunitas. Anda kalau ekspor sendiri mungkin bisa, tapi kalau ada curhatan, Anda nggak ada teman, itu lebih susah. Lebih baik ada komunitas. Kalau komunitas, kita saling support.
Jadi nanti ketika join di komunitas Ekspor Yuk, tidak hanya saya, member Ekspor Yuk yang sudah pernah closing ekspor atau yang sudah senior nanti akan membantu menjawab pertanyaan Bapak Ibu di grup. Dan kalau sudah nanti di kolom sudah tahap negosiasi dengan si buyer, nego saja, walaupun belum deal, saya kedampingin. Pokoknya nego dengan si buyer, chat saya dampingin. Kalau perlu saya akan kasih nomor telepon, kalau pas urgent saya kasih nomor telepon, saya telepon. Atau kasih nomor WA saya telepon. Itu kalau sudah nego dengan si buyer. Saya telepon sampai kapan coach? Sampai closing ekspor. Kalau nggak berhasil, saya dampingi lagi sampai closing ekspor. Kurang apa? Dan ini, mohon maaf, kita agak penempatan hanya cukup untuk 100 orang saja. Yang serius, pengen join komunitas Ekspor Yuk, saya batasi 100 orang saja. Kira-kira siapa dari 600 orang ini yang tertarik pengen join komunitas Ekspor Yuk hari ini, saat ini juga, ketik mau di kolom chat. Ya, ketik mau di kolom chat, saya bagikan linknya. Sorry, bukan saya, Mas Aziz yang akan bagikan, tapi hanya untuk 100 orang saja yang serius dan siap dampingi online dan offline. Kurang apa lagi? Online dan offline, tidak online saja. Silakan ketik mau di kolom chat. Ada berapa orang? Ya, 1, 2. Oke, ada sudah lumayan banyak di sini ya. Jadi silakan teman-teman yang mau join komunitas Ekspor Yuk. Ini ada informasi yang akan dibagikan oleh Mas Aziz, tapi mohon maaf saya batasi cuma 100 orang saja. Setelah itu kita tutup. Silakan informasinya Mas Aziz untuk teman-teman yang pengen join komunitas Ekspor Yuk-nya. Baik, terima kasih Coach UTS, teman-teman. Terima kasih yang sudah komen ya di chat Zoom. Nah, saya akan bagikan untuk penjelasan Ekspor Yuk ya. Nah, teman-teman silakan download aplikasi dulu ya yang ada di Ekspor Yuk. Linknya ada di chat Zoom. Atau teman-teman boleh cek grupnya masing-masing yang ini ya, yang tadi ngasih link Zoom ya. Nah, cek grupnya masing-masing. Di situ juga dijelasin teman-teman ada link Zoom dan ada kuponnya ya. Jadi pastikan teman-teman ada link Zoom-nya, link Play Store yang ada di grup atau di chat Zoom sudah saya bagikan juga. Dan pastikan teman-teman sudah mengamankan kupon yang di-share sama admin yang ngasih link Zoom pada malam hari ini ya. Nah, nanti teman-teman itu belajar ekspor itu secara mudah menggunakan aplikasi saja ya. Nah, nanti teman-teman bisa bisa konsultasi, termasuk bisa chat dengan Coach UTS, itu nanti dalam satu aplikasi ya. Nah, teman-teman silakan download ya aplikasinya, linknya ada di chat Zoom ya. Atau teman-teman nanti amanin kupon yang sudah di-share sama admin yang ngasih link Zoom tadi ya. Teman-teman dapat link Zoom dari mana? Ya, itu sudah ada kuponnya di grupnya ya. Nah, nanti teman-teman bergabung dengan 5.000 lebih membernya saat ini, ada 100 lebih untuk video pembelajarannya, dan termasuk nanti fitur lengkap di aplikasi Ekspor Yuk. Jadi teman-teman tinggal belajar aja. Insya Allah mudah banget menggunakan aplikasi ya, kayak kita bawa uang jajan gitu ya. Mau apa jajan, mau belajar ibaratnya, teman-teman tinggal buka aja aplikasi. Nah, grup supportnya itu juga sudah kami sediakan dalam aplikasi. Nanti saya sepil ya. Pastikan teman-teman sudah download aplikasi Zoom ya, aplikasi Ekspor Yuk ya, sudah ada di chat Zoom ya. Oke, baik. Nanti di Ekspor Yuk itu bersama Coach UTS untuk mentor utama kita dan yang akan membimbing kita semuanya di Ekspor Yuk ya. Coach UTS ini membuat komunitas ini bertujuan untuk agar teman-teman nanti bisa belajar dan bisa untuk gabung komunitas ya. Nah, baik, apa keuntungan teman-teman bergabung di komunitas Ekspor Yuk? Yang pertama ya, sistem pembelajarannya mudah dan praktis ya. Nanti teman-teman belajar hanya lewat handphone saja ya. Materinya nanti tahapan ekspor dari nol ya. Nah, malam hari ini teman-teman aja sudah belajar seberapa jam ya? 1 jaman ya. Ini udah panas. Maksudnya panasnya itu ilmunya udah daging gitu ya. Nanti apalagi teman-teman ini bisa belajar plus didampingi plus bisa mentoring juga dalam satu aplikasi ya.
Termasuk nanti belajar dokumen ekspor juga sudah kami sediakan, perizinan ekspor juga sudah kami sediakan untuk panduannya, dan nanti masih banyak lainnya ya, termasuk nanti mencari buyer menggunakan AI ya. Tadi hanya beberapa saja ya contohnya, tapi nanti ada sekitar 20 lebih untuk mencari buyer menggunakan AI ya. Nanti saya spill tempatnya ya. Oke. Nah, nanti di sini di aplikasi nanti teman-teman juga bimbingan one by one juga ya dengan kos UTS dan mentor-mentor yang sudah kami sediakan, dan dipastikan teman-teman juga sudah belajar dulu ya, jangan sampai teman-teman belum belajar udah japri kos ini cara hitung shipping gimana, nah padahal materi udah ada ya, kos cara hitung harga gimana, nah materi udah ada ya. Pastikan teman-teman belajar dulu ya sebelum konsultasi ya. Konsultasi nggak kemana-mana, langsung di aplikasi sudah ada ya. Nah, nanti juga tersedia database buyer. Ya, database buyer nanti teman-teman tinggal hubungi. Ada email, telepon, dan WA ya. Nanti saya praktekkan juga ya. Nah, semua kebutuhan nanti di Explore You itu nanti teman-teman akan dapatkan ya, termasuk ada shipping rate ya, fitur eksportir ya, atau ada forwarder ya, dan masih banyak lainnya ya. Nanti teman-teman bisa langsung gabung aja di komunitas, dan pastikan teman-teman sudah gabung dan sudah download untuk aplikasi Explore You ya. Baik, selanjutnya, nah ini adalah beberapa member yang sudah berhasil ekspor ya. Bulan kemarin di September sekitar ada 4 atau 5 gitu member yang sudah berhasil ekspor. Nah, ini ada ekspor Cocoa, Cocopit ya, Cocopit Block. Nah, ini teman-teman nanti bisa apa namanya, bisa cek aja ya info yang sudah saya informasikan. Dan ada ini baru setahun 2 kali ekspornya. Ada ekspor Pinang ke India. Ini baru gabung komunitas itu 2 bulan ya, Mas Sayuti dari Aceh ya. Ekspor cincau hitam kering ini 4 bulan. Ada ekspor batelan ini sekitar 1 bulan lebih ya. Ada ekspor saca inci, World Carcol ya. Terus Cocopit Block dari Mas Reza ini kemarin 6 Juli ya, Mas Reza dari Jambi, dan masih banyak lainnya. Teman-teman bisa cek nanti ya. Dan berikut adalah pendampingan setiap bulannya. Jadi ada pendampingan by Zoom langsung ya. Setiap bulan nanti teman-teman akan mendapatkan dan bisa langsung mengikuti. Nanti ada notif di aplikasinya ya, ketika ada Zoom teman-teman langsung bisa mendapatkan link Zoom-nya dan bisa langsung bergabung ya. Alur pendaftarannya ya, alur pendaftaran teman-teman download aplikasi ya. Gimana, sudah pada download ya? Coba saya tanyain dulu nih yang ada di chat Zoom. Sudah pada download belum ya? Sebelum kita lanjut ya, biar teman-teman nanti maksimal. Sudah pada download belum? Sudah. Oke. Kode diskonnya ya, ini untuk Android ya. Jadi yang untuk iOS masih dalam proses ya. Kuponnya teman-teman minta sama admin yang ngasih link Zoom ya. Malam hari ini siapa yang ngasih link Zoom ya? Teman-teman minta kode diskonnya ya. Nah, agar teman-teman mendapatkan diskon 50% nanti ya. Selanjutnya masukkan kupon ya. Kuponnya itu ya, teman-teman minta admin yang ngasih link Zoom ya. Untuk yang ketiga nanti teman-teman tinggal pilih paketnya dan tinggal lakukan pembayaran ya. Siap. Untuk paketnya seperti ini ya, ada, saya jelasin dulu ya. Ada paket yang namanya 3 bulan ya, ada paket 3 bulan. Lalu ini harga normal itu 1.398.000. Teman-teman cukup bayar 699.000 saja ya. Ini per 3 bulan. Fiturnya sampai di sini saja ya. Fitur buyer, shipping rate, konsultasi offline di Basecamp tidak bisa. Ada yang 6 bulan ya. Harga normal itu 1.598.000. Teman-teman cukup bayar 799.000 saja. Ini aksesnya per 6 bulan ya. Ini fiturnya sampai sini. Konsultasi offline di kantor atau di Basecamp tidak bisa. Dan kalau ingin mendapatkan full akses semuanya, ada di paket yang paling laris, yaitu membership 12 bulan ya. Harga normal 1.998.000 ya. Teman-teman cukup bayar 999.000 saja. Semua akses fiturnya sudah ada, nanti ada di aplikasi Explore ya. Saya spill ya untuk aplikasinya ya. Pastikan teman-teman download dan minta kupon sama admin yang ngasih link Zoom pada malam hari ini ya. Nanti ketika teman-teman sudah gabung, cari yang paling bawah, ini ada kelas ya. Nanti teman-teman tinggal pilih ya, pilih yang kelas Explore-nya
Nanti di sini teman-teman tinggal belajar ya. Belajar sangat banyak sekali. Nih. Ada modul 1 sampai 6, sampai 7 ya. Ada yang baru yaitu buyer nih. Ada buyer banyak banget ya. Untuk mencari buyer ini sangat-sangat banyak sekali ya. Teman-teman nanti tinggal praktekin aja ya. Ini baru diupdate sama Kosutes untuk materi terbaru ya. Lalu di grup support ada di sini ya. Teman-teman nanti bisa curhat informasi ya, memberikan informasi di sini. Ini ada nih. Halo semua, izin bertanya kalau kasusnya seperti ini aman tidak ya? Nih ada yang tanya ya. Terus ini ada yang chat banyak nih. Nah teman-teman nanti bisa konsultasi, bisa informasi ya. Misal teman-teman mau kolaborasi, klik aja orangnya kalau bisa ya. Kalau sama member nggak bisa ternyata. Nah nanti teman-teman bisa posting juga di sini ya. Mau kamera, galeri, dokumen bisa. Ya, lanjut paling bawah ini ada chat ya. Nih bahan nih chat nih, ada mentor langsung Kosutes. Teman-teman tinggal klik aja ya. Tinggal teman-teman langsung konsultasi dengan Kosutes. Pastikan teman-teman sudah belajar. Lalu kita balik ke beranda. Teman-teman masuk di sini menu layanan ada buyer. Klik buyernya. Nah, ini ya. Ada buyer teh. Ini ada frozen chicken nih. Teman-teman misal mau satu ya, mau satu itu misal dihubungin. Ya, nanti teman-teman di sini akan kelihatan permintaannya berapa ya. Nanti kelihatan di sini ada nomor handphonenya, ada emailnya, alamatnya, perusahaannya ada ya. Dihubungin berapa kali udah ada ya. Misal ada WA-nya, ini kalau kita hubungi buyer nanti langsung masuk ke WA. Nih, tuh kan. Langsung masuk ke WA teman-teman. Tuh. Dan yang lainnya ya. Nanti misal kalau tidak ada WA-nya berarti mereka nggak menyediakan WA ya. Seperti itu. Ini sangat mudah sekali dan masih banyak ya fitur-fitur termasuk di sini shipping rate eksportir, nanti teman-teman bisa ketemu sesama eksportir ya. Terus forwarder nanti cek aja forwarder yang ada dan shipping rate juga sudah ada di sini. Nanti teman-teman tinggal hitung-hitung aja. Butuh menitan saja ya. Nah, pastikan teman-teman ya menggunakan kupon ya. Kuponnya itu ya, kalau teman-teman tidak menggunakan kupon harganya normal 1,3, 1,5, 1,9 ya. Nah, kuponnya teman-teman minta sama admin yang ngasih link Zoom pada malam hari ini ya. Teman-teman tadi dapat link Zoom dari mana? Minta kuponnya ya. Karena biar teman-teman mendapatkan diskon 50% ya. Baik, seperti itu Kos untuk penjelasan saya dari Esboru. Kalau ada tambahan silakan Kos. Baik, terima kasih Mas Ajes. Teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, yang paling penting download dulu aplikasinya di Play Store, kemudian diinstal, dan kemudian gunakan kupon yang ada di grup WA atau yang undang Anda hari ini. Jadi silahkan minta ke teman-teman admin yang sudah mengundang Anda ke sini, minta kuponnya di situ ya. Dan karena ini sudah terbatas ya, sudah ada 42 orang yang daftar, silakan tinggal separuh lagi. Jadi nanti selama 30 menit ke depan akan dipandu oleh Mas Aziz. Jadi silahkan teman-teman stay di sini, akan dipandu sambil minta kuponnya ke admin ya. Nanti akan kalau ada kendala langsung minta ke Mas Aziz. Saran saya segera daftar karena waktunya terbatas. Ini sudah ada 42 orang yang daftar, tinggal 58 lagi dan sangat cepat sekali, baru 10 menit sudah 42. Jadi silahkan dikunci dulu, segera langsung join. Kalau saran saya ada rezeki langsung yang 1 tahun aja 12 bulan atau coba 6 bulan dulu juga boleh, tapi saran saya 1 tahun aja nanti supaya lebih maksimal. Nanti belajar dulu video tutorialnya, kemudian nanti praktek, kemudian ada kendala bisa datang ke Basecamp, kemudian teman-teman juga bisa nanti ikut bootcamp dengan saya. Apa itu bootcamp? Bootcamp itu 1 hari full saya drill Anda di Malang sampai Anda benar-benar pulang mendapatkan database buyer valid lebih dari 1000 ya, full dan valid. Itu berdasarkan pengalaman kami. Jadi silahkan, itu ada bootcamp. Bootcampnya kapan? Kita ada beberapa bulan sekali. Jadi ini bukti saya mendampingi teman-teman mulai offline dan online, tidak ada di tempat lain. Jadi kita offline bootcamp dan juga di Basecamp seperti itu, dan nanti apalagi online kita siap untuk mendampingi Anda, tapi terbatas. Ini sudah tembus 50 orang. Silahkan. Jadi teman-teman tenang aja, nanti di sini akan dipandu oleh Mas Aziz ya. Silahkan teman-teman join Explore Yuk. Saya tunggu kedatangan Anda di aplikasi Explore Yuk. Saya tunggu nanti foto terbaik, terganteng, terkeren Anda di depan kontainer di postingan Explore Yuk, dan saya tunggu
atau informasi rekening dolar Anda sudah masuk ke rekening, uang dolar sudah masuk rekening, dan saya tidak minta apa-apa, saya cukup senang saja dan itu nikmati sendiri. Saya tunggu kedatangan Anda, saya izin pamit dulu karena saya akan mendampingi member Explore yang lain dan akan diteruskan oleh Mas Ajis. Terima kasih semuanya, saya tunggu kedatangan Anda di member area Explore yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kos. Baik, teman-teman yang sudah download aplikasi Explore Yuk ya, pastikan minta kupon langsung sama admin yang ngasih link Zoom ya. Langsung minta kuponnya sama yang ngasih link Zoom pada malam hari ini ya. Tadi siapa yang ngasih link Zoom? Ya, teman-teman minta langsung kuponnya ya. Langsung japri adminnya ya. Langsung japri adminnya di di WA tadi kan, yang dari WA atau yang dari sosial media ya. Jadi ketika masukin kupon ya teman-teman ya, itu klik terapkan ya. Jadi masukin kupon, klik terapkan. Jadi jangan dibiarin, jangan ada spasi ya. Sekupon sesuai yang dikasih ya. Misalnya ada yang dikasih di grup adalah kecil ya kecil ya, yang besar besar ya. Nah, pastikan kuponnya sesuai yang dikasih sama admin ya. Kita sampai jam 9 lewat 59, jam 10 ya. Silakan ya, masih ada waktu teman-teman, masih ada waktu setengah jaman atau 25 menit ya. Masih ada waktu 25 menit ya, teman-teman santai aja, nggak usah gerusa-gerusu ya. Yang penting teman-teman ini bisa mendapatkan kupon ya. Ya pasti terapkan ya, masukkan kupon ya, masukkan kupon sesuai yang ada di chat Zoom di grup ya. Nah, biar nanti teman-teman mendapatkan diskon 50%. Nih saya sudah cek nih ya, saya bacain ada Pak Bagus udah masuk, ada Benedict ya udah masuk, Naila udah masuk, Nelly Aziza, Zainuri Salim, Rofiatus Solihah udah masuk, Heru, Samsul Hadi, ya, Ummu Husna udah masuk. Ya, ini banyak banget nih. Masih tersisa berapa nih? 90 ya. Masih tersisa 90 lagi, ya. Silakan teman-teman amanin, ya. Silakan teman-teman amanin tuh. Ada Muhammad Salman Al Farisi. Oh, apa namanya? Presiden Arab Saudi ya. Oke, Pak Dede Ariguna. Oke, Pak Darsono, Pak Joko, Pak Muhammad Solahuddin. Oke, banyak banget ini yang sudah gabung nih. Ya. Pastikan teman-teman sudah ada kuponnya ya di grup ya. Langsung minta di grup